Bab 1351. Pada saat yang sama, orang-orang terkejut dan kebingungan diikuti dengan cepat. Karena dia sudah menjadi batas Douluo, jika Qilin Douluo bersedia memberikan jasanya kepada kekaisaran, kekaisaran akan menyapu setiap kejahatan keji yang pernah dilakukannya di bawah permadani. Ini adalah sesuatu yang mereka yakini. Namun, dia tidak meminta kekaisaran untuk membantunya menyembunyikan apapun. Sebaliknya, dia kalah dalam pertempuran 5 dewa ini dan sepertinya dia akan menyerah pada hidupnya juga. Pertempuran hari ini benar-benar menarik. Qilin Douluo dan Sekte Master Sekte Tang bertempur begitu sengit sehingga langit dan bumi tampak seperti mereka telah terbalik. Namun, para ahli sejati dengan basis budidaya judul Douluo dan di atas dapat melihat bahwa Tang Wulin masih agak jauh dari peringkat tertinggi. Jika Qilin Douluo benar-benar limit Douluo dan jika dia bertarung dengan basis kultivasi limit Douluo, Tang Wulin tidak mungkin cocok untuknya. Namun, dia sudah berada di ambang kematian. Baru sekarang dia menunjukkan kekuatan limit Douluo-nya. Kenapa dia melakukan ini? Semua orang termasuk Tang Wulin memiliki sejuta pertanyaan di benak mereka. Tidak ada yang mengerti apa yang terjadi pada limit Douluo terbaik kedua ini di Kekaisaran Bintang Luo. Apa yang membawanya ke pilihan ini? Dia kehilangan kemenangan dan bahkan bergegas menuju kematiannya sendiri. Ekspresi Tong Yu sangat masam. Tubuhnya benar-benar berwarna merah gelap sekarang. Sisik di seluruh tubuhnya ditutupi lapisan aura yang merusak. Namun, dia sepertinya tidak terganggu dengan itu. Adegan pikirannya yang diproyeksikan mulai berubah. Salah satu adegan tiba-tiba membesar dan ditampilkan di depan penonton di Koliseum. Semua orang bisa memiliki pandangan yang jelas dan ini termasuk warga Star Luo Empire yang menonton pertempuran di televisi. Adegan berubah. Ada seorang anak laki-laki dan seorang gadis muda. Gadis itu sangat cantik. Meskipun usianya baru sekitar 7 atau 8 tahun, ia langsing dan anggun. Dia mengenakan gaun putih dihiasi dengan bunga-bunga merah muda saat dia menari tersandung di antara rumput. Bocah laki-laki itu berdiri di samping dan diam-diam mengawasinya. Meskipun dia masih sangat muda, tatapannya sangat lembut. Jika mereka melihat dari dekat, mereka bisa melihat jejak samar profil Tong Yu pada bocah itu. Gadis penari berhenti dan melambai pada bocah laki-laki itu. Bocah laki-laki itu segera berlari dan memberinya handuk. Kemudian, dia mengambil air dan makanan dari ranselnya dan memberikannya kepada gadis kecil itu juga. Suara mendalam Tong Yu terdengar pada saat ini. Dahulu kala, seorang anak lelaki jatuh cinta pada seorang gadis. Mereka berdua dari latar belakang yang sederhana. Gadis itu cantik sejak hari ia dilahirkan. Dia mulia dan anggun. Mungkin itu takdir. Ketika dia bertemu dengannya untuk pertama kalinya, anak laki-laki itu mulai menyukai gadis kecil itu. Petik 2. Semua orang tahu bahwa dia berbicara tentang dirinya sendiri. Jika itu adalah orang biasa yang menceritakan kisah hidupnya, tidak banyak yang tertarik untuk mendengarkannya. Setidaknya, itu tidak akan 40% dari seluruh populasi Bintang Luo benua mendengarkannya. Namun, pada saat ini dalam pertempuran 5 dewa, ketika limit Douluo, limit hampir mati Douluo menceritakan kisah hidupnya melalui proyeksi pikiran, keheningan sempurna menghampiri Koliseum. Semua orang diam mendengarkan. Apakah itu orang-orang yang membencinya atau tidak memiliki pengetahuan tentang dia, mereka diam-diam mendengarkannya sekarang. Gadis kecil itu sangat cantik. Karena itu, ia dicintai oleh orang dewasa dan anak-anak. Bocah itu adalah salah satu dari mereka yang mencintainya. Dia cukup berani. Meskipun dia masih muda, dia mengatakan padanya bahwa dia menyukainya. Dia bahkan mengatakan padanya bahwa dia akan menyukainya untuk seumur hidup. Petik 2. Pada waktu itu, gadis kecil itu dengan bangga mengatakan kepadanya bahwa dia akan menikah dengan seorang pahlawan besar ketika dia dewasa. Dia akan menikah dengan orang yang paling menakjubkan di dunia. Jadi, bocah lelaki itu menetapkan tujuannya sebagai orang yang paling menakjubkan di dunia. Dia bersumpah kepada gadis itu bahwa dia akan bekerja keras. Petik 2. Sebuah kisah seperti ini mungkin terjadi pada ribuan orang. Mungkin semua orang memiliki kenangan masa kecil yang serupa. Namun, ketika cerita seperti itu datang dari mulut seorang limit Douluo yang berdiri di puncak dunia, itu memberi pendengar perasaan yang sama sekali berbeda. Kisahnya terdengar mengejutkan. Sejak hari itu, bocah laki-laki itu mengikuti gadis kecil itu. Dia akan mendapatkan apapun yang diinginkannya, dengan cara apapun. Untuk mengantarnya ke sekolah,
dia akan bangun 1 jam lebih awal dan berlari ke rumahnya setiap hari. Pada usia mereka, bahkan ketika orang tua mereka tahu, mereka hanya akan mengabaikannya sambil tersenyum. Bagaimanapun, mereka masih muda. Petik 2. Namun, tidak ada yang mengerti betapa dia sangat mencintainya. Di matanya, dia adalah dewinya. Gadis itu berusia 8 tahun, dan bocah lelaki itu berusia 9 tahun. Petik 2. Pemandangan proyeksi pikiran berubah diam-diam. Itu masih menunjukkan anak kecil itu. Dia duduk bersila di tempat tidur dengan raut wajah yang teguh. Setelah jiwa bela dirinya terbangun, anak lelaki itu telah bekerja sangat keras dalam kultivasinya. Namun, dia segera tahu bahwa jiwa bela dirinya hanya anjing atribut bumi. Kekuatan jiwa bawaannya hanya di peringkat kedua dan dia tidak memiliki masa depan atau prospek lain dalam hal ini. Namun, bocah itu memiliki hati yang sangat kuat. Ini karena dia memiliki satu keyakinan, dia ingin menjadi orang yang paling kuat di dunia tidak peduli apapun. Ini adalah janjinya padanya. Ketika hari itu tiba, dia bisa menikahinya. Petik 2. Adegan berubah lagi. Anak laki-laki dan perempuan kecil itu telah tumbuh sedikit. Bocah laki-laki itu tampak agak diam, sementara gadis kecil itu tampak lebih cantik dari sebelumnya. Di sekelilingnya banyak rekan-rekannya dari kedua jenis kelamin. Bocah laki-laki itu hanya menatapnya dari kejauhan, diam-diam. Gadis kecil itu sangat menarik sehingga kemanapun dia pergi, dia selalu menjadi titik fokus semua orang di sana. Bocah lelaki itu puas hanya dengan melihatnya setiap hari. Di sisi lain, gadis kecil itu masih dengan arogan memerintahkannya berkeliling. Beberapa teman mereka bahkan mengatakan bahwa dia seperti anjing rendahan yang mengikutinya berkeliling. Namun, dia bertahan dengan sukarela seolah-olah itu adalah sesuatu yang menyenangkan, selama dia senang dengan itu. Petik 2. Ketika dia bahagia, dia akan mengundang dia untuk bermain bersama. Ketika dia tidak bahagia, dia memukulnya dan berteriak padanya, seolah dia adalah karung tinju. Namun, bocah lelaki itu tidak pernah marah padanya. Ini karena dalam hati anak laki-laki kecil itu dia masih menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya pada akhirnya. Petik 2. Saat itu, keluarga bocah itu tidak kaya. Dia menabung uang makan siangnya untuk membeli gadis kecil itu apa yang diinginkannya. Dia akan makan makanan termurah. Petik 2. Bocah laki-laki di tempat kejadian tampak kurus dan kuyu, dia bahkan sedikit lebih pendek daripada gadis kecil itu. Gadis kecil itu penuh dengan masa muda, sementara anak laki-laki itu muram. Pemandangan berubah menjadi gerbang depan sebuah akademi. Gadis kecil itu berlari ke akademi dengan gembira. Bocah laki-laki itu mengikuti di belakangnya, tetapi ia mengenakan pakaian compang camping. Dengan upayanya yang tak kenal lelah, bocah kecil itu akhirnya berhasil lulus ujian masuk ke akademi yang ingin didaftarkan gadis kecil itu. Namun, ia hanya bisa mendaftar sebagai siswa pelatihan. Dia diizinkan untuk belajar di akademi dengan imbalan jasanya dalam berbagai pekerjaan yang akan diberikan akademi kepadanya. Namun, bocah lelaki itu masih merasa bahwa ia selangkah lebih dekat ke kesuksesan. Petik 2. Hari-hari berlalu, anak laki-laki dan perempuan kecil tumbuh. Tak lama kemudian, mereka memasuki masa muda mereka. Gadis kecil itu tumbuh lebih cantik sementara bocah itu masih tampak kusam. Juga, dia mulai menemukan dengan ketakutan bahwa sekelompok pengagum mulai berkerumun di sekitar gadis itu. Petik 2. Duo dalam adegan itu berusia pertengahan remaja. Bocah-bocah jangkung dan tampan mengelilingi gadis itu sementara bocah laki-laki itu melihat dari dekat dengan kepalan tangan yang terkepal. Dia masih memegang tas gadis kecil itu untuknya. Saat dia berbicara, senyum tipis merayap ke wajah Tong Yu saat dia berdiri di sana. Dia tampak benar-benar tenggelam dalam ingatannya. Saat ini, praktis seluruh kekaisaran Luo Bintang sedang menonton ingatannya dan mendengarkan narasinya. Bahkan Kaisar Dai Tianling tidak berniat memotongnya saat ini. Ini adalah keinginan dari limit Dou Luo, itu mungkin bahkan keinginan terakhirnya. Terlepas dari bagaimana cerita ini akan berakhir, dia akan membiarkannya selesai. Petik 2. Untuk membuktikan kekuatannya sendiri, bocah lelaki itu diam-diam menantang pengagum gadis kecil itu berkali-kali. Bahkan jika dia benar-benar dipukuli, dia tidak peduli. Dia memiliki moniker lain sejak saat itu, anjing gila. Namun, yang menghancurkan hatinya adalah bahwa gadis kecil itu dengan marah mengatakan kepadanya suatu hari bahwa dia membencinya karena dia telah menyebabkan dia kehilangan teman-temannya dan tidak ada yang ingin bermain dengannya.
Petik 2. Bocah lelaki itu memberitahu dia bahwa dia hanya ingin melindunginya. Jika dia tidak menyukainya, dia hanya akan mengikuti perintahnya. Dia tidak ingin wanita itu memberinya bahu dingin. Petik 2. Sejak hari itu, bocah itu menjadi lebih pendiam, dan dia berkultivasi lebih keras lagi. Namun, bakat alaminya ternyata terlalu lemah. Dengan bertambahnya usia mereka, kekuatan gadis itu telah lama melampaui kekuatannya sementara ia secara bertahap dieliminasi di antara teman-temannya. Petik 2. Bab 1352, Kisah Qilin Douluo, Bagian 2. Namun, dia tidak menyerah. Dia bekerja keras seperti biasanya. Dia percaya bahwa jika dia bisa bertahan dan bekerja keras untuk mengejar mimpinya, dia akhirnya akan berhasil. Ketika hari itu tiba, dia berhenti tiba-tiba ketika dia mengatakan ini. Bahkan ketika tubuhnya terluka parah, dia masih bisa berdiri dengan punggung lurus. Namun, dia gemetaran saat ini. Adegan berubah lagi. Gadis kecil yang cantik itu sekarang tampak berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Dia berjalan bergandengan tangan dengan seorang pria tampan yang besar dan tinggi. Seorang wanita menikah tua yang keriput berdiri di depan mereka. Mereka sedang mengobrol, tetapi suara mereka nyaris tidak terdengar. Bocah laki-laki itu juga setua dia. Dia melihat mereka dari sudut yang tidak signifikan. Pada waktu itu, ibu anak laki-laki itu tahu betapa putranya sangat mencintai gadis kecil itu. Dia juga menyetujui mereka. Dia telah mencoba membujuk putranya dengan mengatakan mereka bukan pasangan yang cocok, tetapi anak lelaki kecil itu tidak mau mendengarkan. Petik 2. Hari ini, ibu anak laki-laki itu tidak dapat menemukan anak laki-laki itu. Dia bertemu gadis kecil di jalanan. Dia hanya memberitahu gadis kecil itu bahwa jika dia tidak punya perasaan terhadap anak laki-laki itu, dia memintanya untuk langsung memberitahunya dan menolaknya. Namun, dia juga memintanya untuk tidak menyakitinya. Sebagai seorang ibu, itu adalah harapan terbesarnya. Dia hanya berharap putranya tumbuh sehat dan bahagia. Petik 2. Namun, mungkin itu karena dia baru saja menemukan anak laki-laki yang dicintainya. Gadis kecil itu pada waktu itu ingin menunjukkan kepadanya bahwa dia tidak ada hubungannya dengan anak laki-laki itu. Dia memberitahu ibu anak laki-laki itu bahwa dia selalu memperlakukan anak laki-laki itu sebagai pengikut, seekor anjing. Bocah lelaki itu yang menempel padanya seperti plester karena sikapnya yang terlalu percaya diri. Dia tidak bisa meminta sesuatu yang lebih baik daripada membiarkan bocah itu meninggalkannya sendirian. Dia berjalan pergi setelah mengatakan ini, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dengan pacarnya. Ibu anak kecil itu berdiri di sana dan menangis. Petik 2. Adegan berubah saat dia menceritakan. Ini memacu emosi semua orang juga. Kisahnya tidak terdengar seperti kisah Limit Douluo. Kisahnya sederhana dan murni, tetapi pada saat yang sama penuh dengan kesedihan. Bocah kecil itu berlari dengan liar. Kemudian pada hari itu, hujan lebat turun ke atas tempat itu. Hujan sangat deras sehingga dia tidak bisa melihat kemana dia pergi. Namun, dia terus berlari. Dalam hati gadis kecil itu, dia benar-benar hanya seekor anjing. Sesuatu yang berharga di hatinya tampaknya telah hancur, diri mudanya juga hancur. Di usianya yang masih muda, ia dipenuhi dengan dorongan hati. Dia merasa bahwa dia adalah pecundang yang telah membuat malu keluarganya. Dia kehilangan semua harapan untuk hidup di dunia ini. Petik 2. Dia membeli racun dan meminumnya di bawah dorongan hati. Wajah Qilin Douluo basah oleh air mata. Meskipun sudah lama sejak semua itu terjadi, dia masih akan dipenuhi dengan rasa sakit yang luar biasa ketika dia memikirkan hal itu. Tang Wulin dengan penuh perhatian menatapnya di dekatnya. Saat dia mendengarkan ceritanya, Tang Wulin bisa merasakan apa yang dia rasakan. Dalam hal hubungan, pengalamannya tidak sekasar pengalamannya. Namun, bertahun-tahun yang lalu, jiwa bela diri yang dia bangun juga tidak berguna. Bahkan arwah-arwahnya pun cacat. Dia secara alami mengerti bahwa ketika seseorang yang tidak berbakat ingin tumbuh menjadi seorang ahli, mereka harus melakukan lebih banyak upaya daripada yang lain. Sekarang, sepertinya Tong Yu telah berusaha lebih keras daripada dia. Si kecil tidak mati, tetapi dia menjadi monster. Sisik tumbuh di tubuhnya. Dia tidak tampan sejak awal, dan penampilan barunya semakin membuat orang lain jijik. Bahkan anggota keluarganya pingsan saat melihatnya. Saat itu, sikapnya mulai berubah. Dia mulai membenci dunia dan caranya. Pada hari itu, dia bertemu gadis kecil itu untuk yang terakhir kalinya.
Petik 2. Adegan berubah. Ketika gadis kecil itu melihat anak laki-laki itu, ekspresi wajahnya jelas ketakutan. Dia takut dengan penampilannya yang bersisik. Bocah lelaki itu bertanya padanya apakah dia pernah menyukainya, bahkan hanya sedikit. Meskipun gadis kecil itu sedikit takut pada penampilannya, dia dengan cepat ingat bahwa dia yang lebih kuat di antara mereka dan dia tidak perlu takut. Karena itu, dia dengan bangga mengatakan kepadanya bahwa dia tidak pernah menyukainya. Dia juga memintanya untuk tidak pernah mengganggunya lagi. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia jijik dengan penampilannya. Petik 2. Bocah lelaki itu menyerah pada cintanya yang tak terbalas. Pada saat itu, dia benar-benar menyerah. Untuk seseorang yang sudah mati sekali sebelumnya, sikapnya berubah setelah dia mengalami rasa sakit itu. Dia dengan sedih mengucapkan selamat tinggal padanya saat dia mengucapkan selamat tinggal pada segala hal di masa mudanya juga. Namun, ia memiliki gagasan keras kepala di dalam hatinya. Suatu hari, dia akan kembali. Dia akan berdiri di hadapannya dan membuktikan kepadanya bahwa dia bisa menjadi ahli dan bahwa pilihannya salah. Petik 2. Dengan sikap ini, anak lelaki kecil itu melanjutkan untuk menerima pendidikan. Dia tidak mengucapkan selamat tinggal pada keluarganya, dia hanya pergi tanpa mengatakan apa-apa. Dia hanya berharap bahwa dia akan kembali ketika dia dapat membuktikan kekuatannya sendiri dan yang lain akhirnya akan melihatnya dengan mata berbeda. Petik 2. Dia pergi dengan tekad yang kuat. Dia bersumpah tidak akan pernah kembali sampai dia membuat tanda. Pada saat itulah dia menyadari bahwa jiwa bela dirinya telah mengalami beberapa perubahan bertahap tanpa dia sadari. Itu kemudian dikenal sebagai mutasi jiwanya. Petik 2. Akhirnya, dia datang ke tempat mimpinya. Untuk memasuki Monster Academy, dia telah berusaha keras. Akhirnya, salah satu guru memperhatikannya dan membawanya masuk. Sejak saat itu, nasibnya tampaknya telah berubah. Dengan jiwa bela diri yang dimutasi, kecepatan kultivasinya dapat digambarkan sebagai kilat cepat. Sebelumnya, tidak peduli berapa banyak kerja keras yang telah dia lakukan, dia bahkan tidak bisa meningkatkan basis budidayanya hingga setengah peringkat, tetapi sekarang rasanya seolah-olah dia dapat mencapainya tanpa banyak usaha. Dia membaik dengan kecepatan yang terlihat setiap hari. Dia sangat senang. Dia percaya bahwa ketika dia kembali ke sisi gadis kecil itu setelah menjadi cukup kuat, dia akan dapat melihat ekspresi penyesalannya. Oleh karena itu, meskipun bakat alaminya cukup baik saat itu, dia masih bekerja sangat keras. Dia belajar dari semua orang di sekitarnya dan belajar kebajikan mereka. Dia terus melatih dirinya sendiri sehingga dia menjadi lebih kuat. Petik 2. Basis budidayanya meningkat dari hari ke hari. Dalam 10 tahun, ia secara bertahap mengembangkan dari cincin Soul Grandmaster yang kurang dari 3 cincinnya menjadi kekuatan yang dekat dengan peringkat judul Douluo. Jiwa bela dirinya juga telah berubah menjadi binatang surgawi setelah transformasi yang tak terhitung jumlahnya. Ketika itu terjadi, ia memilih untuk berkultivasi di pengasingan. Dia telah memutuskan untuk kembali dan mencari gadis kecil itu setelah dia menyimpulkan kultivasinya. Dia akan berdiri di hadapannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjadi ahli dan pasti akan menjadi pria yang berdiri di puncak dunia di masa depan. Petik 2. Pada saat itu, bocah kecil itu tidak dipenuhi dengan banyak harapan. Sebaliknya, dia hanya berharap untuk mendapatkan kehormatannya. Petik 2. Mungkin kerja kerasnya telah mendapatkan bantuan dari surga, dia berhasil memasuki meditasi mendalam selama meditasinya yang terpencil. Meditasinya yang dalam berlanjut untuk waktu yang lama, seperti tidur panjang. Ketika dia bangun dari tidurnya, dia menyadari dengan terkejut bahwa dia tidak hanya mencapai pangkat judul Douluo, dia telah mengumpulkan kekuatan yang jauh lebih kaya dari itu. Ketika ia memperoleh keterampilan jiwa ke-9, basis budidayanya langsung menembus atap. Dia berhasil menembus peringkat Hyper Douluo dalam sekali jalan. Petik 2. Dia sepertinya telah menjadi Hyper Douluo. Pada saat itu, dia sudah menjadi orang yang paling kuat di antara generasi muda Monster Academy. Tidak ada yang sekuat dia. Petik 2. Saat ini, mata Kilin Douluo dipenuhi dengan kesombongan. Kebanggaan ini miliknya. Dia telah memperoleh hasil setelah kerja keras yang tak terhitung jumlahnya. Dia bangga pada dirinya sendiri. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada gurunya dengan bersemangat dan memutuskan untuk pulang. Dia ingin bertemu gadis kecil itu dan mengunjungi keluarganya juga. Meskipun penampilannya masih mengerikan, dia sudah ditunjuk sebagai guru Monster Academy pada waktu itu.
Dia memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan dihormati. Dia memiliki penghasilan yang dia tidak perlu khawatir tentang uang. Petik 2, Bab 1353, Kisah Qilin Douluo, Bagian 3. 10 tahun telah berlalu. Dia tiba-tiba merindukan rumah dan ibunya. Ayahnya meninggal ketika dia masih kecil. Jadi, dia tinggal bersama ibunya. Ketika dia memulai perjalanan pulang ke rumah, dia merasa bersalah atas ibunya. Kembali pada awalnya ketika dia masih kecil semua bersisik, ibunya memarahinya setelah mengetahui bahwa itu disebabkan oleh konsumsi racunnya. Di sisi lain, dia sangat menyesal telah memarahinya begitu parah. Meskipun demikian, dia tidak mengerti pada saat itu. Dia menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Dia kemudian meninggalkannya selama lebih dari 10 tahun. Dia adalah anak yang tidak berbakti yang sangat dia sesali. Dia bersumpah bahwa dia akan memberi ibunya kehidupan yang baik ketika dia kembali. Setelah menunjukkan kemampuannya kepada gadis itu, dia akan membawa ibunya ketika dia kembali ke akademi sehingga dia bisa menghabiskan sisa hidupnya dengan bahagia. Petik 2. Bocah itu gelisah ketika dia akhirnya tiba di rumah. Dia tidak tahu apakah ibunya sudah melupakannya setelah lama absen. Dia khawatir apakah ibunya akan memaafkannya. Bagaimanapun, dia tidak mengharapkan ibunya berada dalam kondisi seperti itu ketika dia akhirnya bertemu ibunya. Adegan berubah sekali lagi. Itu adalah ruangan sederhana dengan ranjang sakit dan seorang wanita tua yang sakit berbaring di atasnya. Tampaknya lebih mengerikan karena dia kehilangan kedua kakinya. Wajahnya pucat seperti lilin kuning, dan dia masih hidup pada napas terakhirnya. Qilin Douluo terisak saat ini. Ketika bocah itu melihat ibunya, dia sudah kehilangan penglihatannya dan kakinya. Dia berada di ambang napas terakhirnya. Dia bertahan dalam kondisi yang begitu lemah selama 3 tahun, bergantung pada secercah harapan terakhir untuk melihat putranya kembali di sisinya, untuk akhirnya menyentuh wajahnya, dan mendengarkan suaranya. Ibu, tahukah kamu betapa menyesalnya aku pada saat itu? Apakah Anda tahu jika saya dapat memiliki kesempatan lain, saya tidak akan pernah jatuh cinta lagi. Aku hanya ingin bersamamu, Ibu, aku yang paling mengecewakanmu di dunia ini. Petik 2, pada titik ini, Qilin Douluo Tongyu berlutut di tanah untuk melakukan beberapa koutou yang berat. Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis lagi. Adegan kematian orang tua angkatnya melintas tanpa sadar di benaknya. Air mata mengalir di wajahnya saat dia memutar kepalanya ke samping. Dia tidak memiliki keberanian untuk melihat pemandangan lagi karena takut bahwa dia akan kehilangan kendali emosinya. Sebagian besar audiens dipengaruhi oleh kesedihannya. Untuk anak kecil, orang yang paling diandalkan oleh anak biasanya adalah ibu. Seiring bertambahnya usia anak, ketergantungan anak pada ibu akan berkurang sampai dia secara bertahap mengabaikan perasaan sang ibu. Meskipun demikian, orang yang benar-benar mencintaimu di dunia ini akan selalu menjadi ibumu. Saat ini, semua orang memikirkan ibu mereka sendiri setelah mendengarkan narasi Tongyu. Bahkan mata Kaisar Dai Tianling merah. Ibu bertanya, apakah kamu akhirnya pulang? Aku tidak bisa melihatmu. Anak laki-laki itu bertanya, apa yang terjadi dengan kakimu? Bagaimana dengan matamu? Ibunya berbicara dengan tenang, mataku buta karena terlalu banyak menangis. Kakiku patah karena seseorang memukuliku. Jangan pedulikan semua itu, sekarang kamu sudah kembali. Petik 1 petik 2, bocah itu bertanya kepada ibunya tentang orang yang memukulnya dan kakinya patah, tetapi ibunya menolak untuk menjawab. Dia hanya berharap dia bisa tinggal di sisinya dan tidak meninggalkannya lagi. Petik 2, bocah itu berjanji padanya dengan air mata mengalir di wajahnya. Dia tinggal di sisi ibunya. Kondisi fisik ibunya lebih buruk dari yang dia kira. Kembalinya dia telah memenuhi keinginan ibunya yang sekarat. 3 hari kemudian, ibunya meninggal. Petik 2, pada saat itu, bocah itu mengalami gangguan emosi. Dia kehilangan kendali emosinya. Dia tidak menyangka kembalinya dia akan menjadi saat terakhir dia melihat ibunya hidup-hidup. Selama 3 hari, ibunya memberitahu dia bahwa dia selalu mencintainya. Dia memarahi dan memukulinya karena dia bertindak bodoh. Sungguh konyol bunuh diri untuk wanita itu. Dia menyesali tindakannya selama lebih dari 10 tahun. Dia menyadari bahwa dia seharusnya tidak memarahi putranya ketika dia paling membutuhkan pemahamannya. Akibatnya, dia membayar harga seumur hidup. Petik 2, dia dengan damai mengubur ibunya, tetapi dia menderita kesakitan. Dia tinggal di kamar selama sebulan penuh.
Dia berharap dia setidaknya bisa menjaga aura terakhir ibunya. Petik 2. Sebulan kemudian, dia perlahan-lahan mendapatkan kembali ingatannya. Dia tiba-tiba teringat kaki ibunya. Ibunya meninggal karena dia tidak sembuh setelah kakinya patah karena matinya esensi darahnya. Ibunya menyebutkan bahwa kakinya patah oleh seseorang. Dia tidak akan mati jika bukan karena seseorang menyakitinya. Kalau tidak, dia tidak akan menderita sampai kematiannya. Petik 2. Karenanya, bocah itu mulai menyelidiki untuk mencari orang yang telah melukai ibunya. Dari petunjuk yang dia kumpulkan dari tetangga ibunya dan orang-orang di sekitarnya, dia menemukan fakta yang hampir tidak bisa dipercaya. Orang yang mematahkan kaki ibunya adalah gadis yang ia cintai. Dia adalah orang yang dia rela menyerahkan segalanya untuk itu. Petik 2. Ternyata setelah kehilangan putranya, sang ibu telah bertemu dengannya dalam banyak kesempatan. Dia berharap untuk mengetahui keberadaan putranya dari gadis itu. Sebaliknya, gadis itu memarahi ibunya dengan marah. Ini terjadi berulang kali. Berkali-kali, dia tidak bisa menyingkirkan ibu yang penuh amarah ini. Akhirnya, dia mematahkan kakinya dan membiarkannya mati di hutan belantara. Jika bukan karena orang yang lewat yang menemukan dia, ibunya akan mati. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menunggu dia kembali. Petik 2. Bocah itu tidak mengharapkan pergantian peristiwa yang disayangkan. Tidak heran dia menolak memberitahu dia apa yang terjadi. Dia tidak ingin bocah itu berpikir bahwa itu adalah kesalahannya yang menyebabkan kematiannya. Petik 2. Jika anak itu tidak jatuh cinta sejak awal, tragedi itu tidak akan terjadi. Jika bukan karena kepergiannya yang tiba-tiba, mungkin tidak ada yang terjadi. Pada saat yang sama ia dilanda kesakitan yang menyakitkan, hatinya dipenuhi dengan kebencian. Dia juga mengetahui bahwa gadis itu menikah dengan keluarga kaya. Petik 2. Gadis itu memiliki seorang putra berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Dia bertindak dingin dan terlepas ketika bertemu lagi dengannya. Dia memalingkannya dan mengatakan bahwa dia akan menakuti anaknya. Dia kemudian menanyainya, "Kamu seorang ibu sekarang. Bagaimana kamu bisa melakukan apa yang kamu lakukan pada ibuku? Kenapa kamu harus melukainya?" Petik 1. Petik 2. Dia tidak mengharapkan tanggapan kejamnya. "Jadi, ternyata ibumu masih hidup. Saya pikir dia sudah mati. Dia sama sepertimu, hama yang menjengkelkan. Itu sebabnya saya patah kakinya, jadi dia tidak akan membuat saya kesulitan lagi." Petik 2. Dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya ketika dia berdiri menghadap gadis yang telah menyerang ibunya. Dia mengungkapkan bahwa dia sudah menjadi Hyper Douluo. Namun, dia tidak berharap bahwa ketika dia mengekspos basis kultivasinya, itu untuk membalas dendam. Petik 2. Putra gadis itu disingkirkan. Dia mematahkan kaki gadis itu dan bertanya padanya dengan air mata mengalir di wajahnya, "Apakah kamu menyesal atas apa yang kamu lakukan?" Namun, gadis itu menjawab mengatakan bahwa dia sama sekali tidak menyesal. Meskipun sekarang dia kuat, dia telah menjadi anjing gila yang mengerikan. Petik 2. Bocah itu pergi. Dia tidak membunuhnya karena dia tidak membunuh ibunya. Mungkin, itu adalah kehendak dewa. Namun, keberuntungan tidak ada di pihak gadis itu. Dia meninggal karena kehilangan darah sebelum ada yang berhasil menyelamatkannya. Selama ini, putranya menyaksikan semua yang terjadi. Petik 2. Kebenaran dan kenyataan berada di luar imajinasi siapapun. Orang-orang yang membenci Qilin Douluo dengan pahit dan mengutuknya dengan amarah sekarang merasakan benjolan di tenggorokan mereka. Lakukan kepada orang lain seperti yang Anda inginkan mereka lakukan kepada Anda. Apakah mereka dapat menahan diri jika menghadapi situasi yang sama? Apakah mereka bisa menghentikan diri dari pembalasan? Tong Yu menarik napas dalam-dalam. Bocah itu menyerahkan dirinya dengan sukarela. Dia tidak ingin mempermalukan akademi dan gurunya. Pada saat itu, dia sudah kehilangan keinginan untuk hidup. Dia tidak terikat pada apapun di dunia ini. Dia hanya berharap untuk meninggalkan dunia kotor ini. Petik 2. Segala sesuatu di masa lalu mirip dengan awan dan kabut. Hidup dan mati tidak ada artinya baginya lagi. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Dia adalah anak yang kehilangan ibunya tetapi dia telah membuat anak lain kehilangan ibunya. Anak itu dijadikan saksi kematian ibunya sendiri. Di mata anak yang dipenuhi dengan permusuhan, dia adalah musuh yang membunuh ibu anak itu. Petik 2. Dia hanya bisa memohon kematian. Kematian membayar semua hutang. Setidaknya, tidak perlu baginya untuk menderita rasa sakit dunia ini lagi. Dia hanya ingin meninggalkan dunia ini. Mungkin,
semuanya akan kembali menjadi ketiadaan. Petik 2, Bab 1354, 5 Elemen Mutiara Kilin. Guru datang membantunya. Selanjutnya, ia hidup di bawah perlindungan gurunya. Dia dilucuti armor pertempuran 3 kata, dan dia kembali ke akademi. Dia dipenjara meskipun dia tidak ingin terus hidup. Dia merasa tidak ada artinya untuk hidup. Namun, dia menyadari bahwa dia memiliki 2 keinginan lagi yang belum dia penuhi ketika dia perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Dia ingat gadis itu pernah berkata bahwa kekasih masa depannya adalah seorang pria yang berdiri di puncak dunia. Dia ingin menjadi orang di puncak meskipun fakta dia tidak lagi ada. Dia ingin membuktikan padanya bahwa dia membuat pilihan yang salah pada awalnya. Dia yakin memenuhi keinginannya, maka ia mulai berkultivasi dengan susah payah sejak hari itu dan seterusnya. 20 tahun berlalu dan dia akhirnya mencapainya. Dia telah menembus ke dunia itu. Petik 2, hari ini, dia berdiri di sini. Awalnya, dia berharap bisa melakukan sesuatu untuk negaranya. Sayangnya, sayang sekali ia tidak memenuhi keinginannya pada akhirnya. Namun, itu karena dia memiliki keinginan yang bahkan lebih penting hari ini, yaitu, untuk menebus kejahatannya. Petik 2, Nak, aku ingin tahu apakah kamu menonton pertempuran 5 dewa sekarang. Anda harus berusia lebih dari 30 tahun sekarang. Saya adalah orang yang membunuh ibumu. Ini salah saya dan saya di sini untuk menebus kejahatan saya sebelum Anda. Hari ini, pembunuh ibumu akan mati. Saya harap Anda akan melepaskan semua permusuhan di hati Anda. Untuk menebus kesalahan saya terhadap Anda, saya akan meninggalkan barang paling klasik dari kultivasi seumur hidup saya untuk Anda. Saya harap ini akan menjadi obat untuk rasa sakit Anda selama ini. Saya tidak berharap Anda memaafkan saya karena hubungan kami tidak dapat didamaikan. Namun, satu-satunya harapan saya adalah agar Anda hidup bebas dari permusuhan. Pergi mencari kebahagiaanmu. Petik 2, saat dia berbicara, Tong Yu membuka mulutnya dan meludahkan bola cahaya 5 warna. Itu adalah mutiara 5 warna yang berubah menjadi aliran lampu merah sebelum terbang menuju Enchi. Enchi mengangkat tangannya untuk menangkapnya. Wajahnya langsung diperkaya, namun kulitnya sangat tidak menyenangkan. Itu adalah 5 elemen mutiara kilin dengan esensi terkonsentrasi dari judul Douluo ini yang telah berkultivasi ke tingkat batas Douluo. Justru karena dia telah memperbaiki 5 elemen kilin pearl sehingga dia tampaknya tidak mencapai peringkat Hyper Douluo dalam pertempuran hari ini. Karena alasan inilah ia gagal memblokir serangan Tang Wulin. Dia benar-benar kelelahan pada saat ini. Guru, saya minta maaf. Saya membutuhkan kesempatan hari ini untuk memberitahu semua orang di Kekaisaran bahwa Akademi belum memberi saya favoritisme. Saya ingin semua orang tahu kebenaran masalah ini. Reputasi Akademi seharusnya tidak ternoda karena aku. Sudah 27 tahun sejak kejadian itu, dan keinginan hatiku telah terpenuhi. Saya telah menebus kejahatan yang telah saya lakukan dan membersihkan nama Akademi dalam prosesnya. Tong Yu tidak memiliki penyesalan lain dalam hidupnya lagi. Petik 2, dia duduk bersila ketika selesai berbicara. Sinar destruktif pada tubuhnya tiba-tiba melemah ketika auranya lenyap sepenuhnya. Itu adalah putaran ketiga dalam pertempuran 5 dewa, dan Tang Wulin muncul sebagai pemenang. Lawannya, Kilin Douluo Tong Yu telah meninggal. Seluruh kekaisaran terpana. Karena ia telah memenangkan 3 putaran dari 5, Tang Wulin akan dianggap telah mencapai kemenangan terakhir dalam pertempuran 5 dewa. Dia telah mengalahkan seluruh kekaisaran bintang Luo dan membuat semua orang kaget. Namun, aturan tersebut menyatakan bahwa ia harus memenangkan semua 5 putaran. Dalam pandangan para murid Sekte Tang, guru sekte mereka telah menetapkan dirinya sebagai yang tak terkalahkan saat ini. Apa yang bisa menjadi hal terburuk yang terjadi jika Star Luo Empire memenangkan 2 putaran terakhir? Tidak ada yang bersorak keras setelah putaran ketiga kompetisi berakhir karena semua orang kewalahan. Tidak ada yang menduga limit Douluo akan memilih untuk meninggalkan dunia ini sedemikian rupa. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Setiap kehidupan di dunia ini tampaknya sesuai dengan kehendak langit. Langit menganugerahkan Kilin Douluo dengan varian jiwa bela diri. Namun ia menghadapi akhir yang tragis dalam hidupnya. Dia telah menderita dari terlalu banyak beban emosional selama pertumbuhan fisik dan mentalnya yang mengakibatkan dia menjadi ekstremis. Ternyata menjadi masalah sosial juga.
Dai Tianling mengumumkan serangkaian dekret pada malam yang sama untuk meningkatkan sistem hukum kekaisaran sehingga kasus-kasus yang mirip dengan Tong Yu akan ditangani secara adil di masa depan. Tong Yu dianugerahkan sebagai Master Hall dari Aula Ibadah Kekaisaran. Keyakinannya dipecat dan reputasinya pulih. Bagaimanapun, ia mati menebus kejahatannya. Dia pernah menjadi Douluo batas kekaisaran, dan dia tidak mempermalukan Monster Academy. Seluruh kekaisaran berduka atas meninggalnya Limit Douluo. Semangat pertempuran 5 dewa sedikit menyusut selama 3 hari. Markas besar Tang Sek terletak di Star Luo Empire. Tang Wulin mendorong pintu terbuka dan keluar ke koridor. Ada banyak orang menunggu di sepanjang koridor. Orang yang paling mencolok adalah orang nomor 1 di benua Bintang Luo, Naga Suci Douluo. Dia juga dikenal sebagai Presiden Akademi Monster, Limit Douluo Enchi. Bagaimana situasinya? Tanya Enchi dengan bersemangat ketika dia mengambil 2 langkah ke depan ketika dia melihat Tang Wulin keluar. Itu di bawah kendali, energi hidupnya sangat kuat. Demikian pula, garis keturunan saya milik binatang buas surgawi. Saya telah berhasil membersihkan semua energi destruktif dengan menghapusnya dari garis keturunannya. Kita harus menunggu dan melihat apakah dia bisa pulih dengan energi hidupnya. Jika bukan karena dia seorang Limit Douluo, aku takut bahkan kehadiran dewa sejati tidak akan menyelamatkan hidupnya. Petik 2. Enchi menghembuskan napas panjang lega. Tatapannya tampak rumit saat dia memandang Tang Wulin. Terima kasih. Saya benar-benar tidak berharap ini terjadi. Saya tidak tahu bahwa dia akan mengambil langkah ekstrim seperti itu. Petik 2. Tang Wulin berbicara, dia masih harus mengatasi kekhawatirannya. Saya pikir kita perlu mencari anak yang ditinggalkan oleh kekasihnya. Kita hanya bisa membebaskannya dari kekhawatirannya dengan melakukannya. Kalau tidak, saya takut dia akan menyingkat mutiara kilin sekali lagi. Yang mulia, Roh Kudus Douluo mengatakan bahwa dia tidak akan dapat membantu saat berikutnya hal ini terjadi. Mutiara kilin akan mengekstrak esensi tubuhnya. Sebenarnya, percuma saja kalau diberikan pada orang biasa. Orang itu akan segera mati jika dia menyerapnya. Petik 2. Enchi berbicara dengan senyum pahit. Dia terlalu keras kepala. Saya sudah mengirim seseorang untuk mencari anak itu. Namun, seluruh keluarga mereka pindah ke benua Douluo setelah kejadian. Tidak mudah untuk mendapatkan informasi tentang mereka. Saya mungkin penyebabnya. Karena saya sadar akan kebenaran di balik kejadian itu, saya takut dia akan melakukan sesuatu yang konyol, jadi saya memaksa keluarga untuk pergi. Selanjutnya, mereka pindah ke benua Douluo untuk menjauh dari Star Luo. Saya kehilangan kontak dengan mereka sesudahnya. Banyak kejadian aneh terjadi setelahnya. Sebenarnya, saya mengetahui dari penyelidikan saya bahwa gadis itu melakukan tindakan keji karena dia secara emosional tidak stabil pada saat itu. Suaminya yang baru menikah telah meninggal dalam suatu kecelakaan. Ibu Tong Yu bertemu dengannya di waktu yang salah ketika dia mengalami banyak tekanan emosional. Orang yang menyelamatkan Ibu Tong Yu sebenarnya dikirim oleh gadis itu. Dia masih memiliki kebaikan dalam dirinya. Itu benar-benar kesalahan mengerikan baginya untuk mematahkan kaki Ibu Tong Yu. Meskipun demikian, dia juga tidak pantas mati. Petik 2. Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit. Urusan dunia tidak pasti dan balas dendam melahirkan lebih banyak balas dendam. Namun, saya percaya Kilin Douluo akan mendapatkan beberapa wawasan setelah pengalaman yang mengerikan ini. Kemungkinan besar, dia tidak akan terobsesi lagi. Anda harus memberitahu dia tentang hal-hal ini. Saya percaya, dengan basis kultivasi dan pengalamannya, dia akan menerima saran Anda. Petik 2. Enchi mengangguk. Jika dia bisa melewati saat ini, aku pasti akan memberitahunya. Tuan Sekte Tang, saya sangat berterima kasih atas kebaikan Anda. Terus terang, Kekaisaran telah melangkah terlalu jauh dalam mengatur pertempuran 5 dewa. Mengapa kita tidak menunda pertempuran keempat besok sekali lagi? Kamu pasti kelelahan hari ini. Petik 2. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Selain itu, ini pelatihan yang bagus untuk saya. Saya mengantisipasi bertemu Anda di pertempuran terakhir. Ini kehormatan saya untuk bisa bertarung melawan Limit Douluo. Saya tidak takut kalah dalam kompetisi, tetapi saya berharap mendapatkan pengalaman dari keterlibatan saya dalam pertempuran. Bab 1355, Worldwide Fame bermalam. Enchi meliriknya dalam-dalam dan menghela nafas dalam hatinya. Bagaimanapun, Monster Academy masih kurang lebih dibandingkan dengan Shrek Academy dan Tang Sek.
Hanya Akademi Shrek dan Tang Sekte yang mampu menumbuhkan bakat langka seperti Tang Wulin dengan rahasia tersembunyi mereka. Setelah putaran ketiga pertempuran 5 dewa berakhir, seluruh kekaisaran terkejut sementara Tang Wulin dibawa pergi oleh Roh Kudus Douluo. Tidak ada yang bisa menyaingi Roh Kudus Douluo di Kekaisaran Luo Star atau lebih tepatnya di seluruh benua Star Luo. Roh Kudus Douluo menekan jiwa Qilin Douluo yang akan segera bubar. Dia mengurung jiwanya di dalam tubuhnya lalu membawanya kembali ke Tang Sek untuk perawatan. Energi kehidupan limit Douluo sangat kuat sehingga tidak mudah baginya untuk mati. Selain itu, Tong Yu masih dianggap sebagai yang terbaik dalam hidupnya sebagai limit Douluo. Usianya sekitar 70 tahun, tepatnya saat energi hidupnya paling kuat. Tang Wulin juga menahan tenaga pada saat terakhir sehingga aura kehancurannya tidak mengalami ledakan total. Mereka entah bagaimana berhasil menyelamatkan nyawa Qilin Douluo di titik akhir. Tentu saja, 5 elemen Qilin Pearl yang menakjubkan dan patut dicontoh juga kembali menyatu dalam tubuh Qilin Douluo. Akhirnya, limit Douluo yang telah hidup kesepian dan tak berdaya tidak mati begitu saja. Tapi Tang Wulin masih belum bisa memastikan apakah ini hal yang baik baginya atau tidak. Yali menggunakan setetes darah segar Tang Wulin untuk memicu garis keturunan binatang suci Qilin Douluo Tong Yu. Dia sudah memasuki kondisi penyembuhan diri sekarang, tetapi beberapa hari ke depan akan menentukan apakah dia bisa membuat pemulihan total. Yang mulia, saya ingin permisi dulu. Saya ingin mempersiapkan kompetisi besok. Petik 2. Tang Wulin mengucapkan selamat tinggal pada Roh Kudus Douluo sebelum kembali ke kamarnya. Waktu berjalan sedikit singkat baginya karena jelas bahwa satu malam saja tidak cukup baginya untuk menyerap dan mencerna keuntungan dari pertempuran hari ini dengan Qilin Douluo. Karena urgensi masalah ini, dia harus mengembalikan dirinya ke kondisi terbaiknya sehingga dia bisa melanjutkan pertempuran keempat pertempuran 5 dewa besok. Dia sudah melalui 3 dari 5 putaran dalam pertempuran 5 dewa. Dia merasa mendapat keuntungan terbesar dari pertempuran hari ini. Bahkan jika basis kultivasi Tong Yu berkurang karena mutiara Qilin, pandangan ke depan dan pengalaman tempurnya termasuk pemanfaatan kekuatan jiwa semua adalah tingkat batas Douluo. Kalau tidak semestinya sulit bagi Tang Wulin untuk melawan master jiwa lain di bawah peringkat Hyper Douluo sesuai dengan kapasitas bertarungnya saat ini. Pertempuran itu berlangsung sekitar 1 jam. Dia juga menghabiskan sebagian besar waktu memeras otaknya dan sudah kelelahan pada akhirnya. Baru kemudian ia berhasil mencapai kemenangan setelah Qilin Douluo kelelahan. Pada kenyataannya, ini benar-benar kasus keberuntungan. Jika Qilin Douluo berada dalam kondisi prima, Tang Wulin tidak akan mendapat kesempatan dalam kondisi saat ini. Basis kultivasinya akan didominasi oleh lawan. Malam berlalu, semuanya tenang dan sehat di Star Luo. Rincian yang terkait dengan pertempuran kemarin sudah berubah menjadi topik pembicaraan terpanas untuk semua orang di Kekaisaran. Nama Qilin Douluo Tong Yu sudah menyebar ke seluruh Star Luo Empire. Dia bukan pahlawan tetapi dia juga bukan pelaku yang bersalah. Banyak peristiwa terjadi karena segala macam kecelakaan yang tidak disengaja. Narasi terakhirnya hampir mendapat simpati dari lebih dari 70% orang. Jadi, pengampunan khusus kekaisaran baginya pada dasarnya telah menerima dukungan dari rakyat jelata. Ketika semua orang secara bertahap menenangkan emosinya, mereka tiba-tiba menyadari sesuatu. Lebih dari setengah pertempuran 5 dewa antara Tang Sekte dan Bintang Luo telah selesai. Di sisi lain, Sekte Master Tang telah memenangkan semua pertempuran sampai hari ini. Tidak ada keraguan bahwa Qilin Douluo tidak menampilkan kapasitas bertarung dari pembangkit tenaga listrik batas Douluo sejati dalam pertempuran kemarin, tetapi bahkan orang-orang yang telah menyaksikan pertempuran itu dengan sangat baik memahami pertempuran macam apa itu. Di sisi lain, Tang Wulin pada akhirnya berhasil mengalahkan Qilin Douluo meskipun usianya sudah lebih dari 20 tahun dalam pertempuran seperti itu. Hasilnya begitu terlepas dari bagaimana dia memenangkan kompetisi. Ini menandakan bahwa Tang Sekte telah mencapai kemenangan. Ini adalah kasus 3 kemenangan beruntun. Siapa yang mengira ini akan terjadi sebelumnya? Dail Tianling tidak bisa membantu tetapi merasa seperti dia sudah terlalu jauh untuk kembali ketika dia pulih dari keterkejutan masalah Tong Yu. Pada kenyataannya, Tang Sekte sudah dalam posisi yang tak terkalahkan. Ini membuatnya merasa agak canggung sebagai kaisar. Nama Tong Yu menjadi dikenal luas di antara orang-orang Star Luo Empire karena ceritanya. Namun, nama Tang Wulin menjadi terkenal untuk setiap rumah tangga hanya dalam beberapa hari singkat. Selain itu,
Ia mendapatkan lebih banyak pendukung dengan berlalunya waktu. Orang-orang membayangkan pemenang tetapi bukan pecundang. Tang Wulin meraih kemenangan dalam 3 pertempuran berturut-turut sehingga ia telah membangkitkan kehausan akan para pahlawan di warga Star Luo Empire. Master Sekte Tang Sekte begitu kuat meskipun usianya masih muda dan dia hanyalah seorang model yang tinggi, kaya dan tampan. Tidak perlu mempertimbangkan apakah dia kaya lagi. Sebagai Master Sekte Tang Sekte, ia bisa digambarkan kaya seperti kerajaan. Pandangannya yang tampan, temperamen yang cerah, kemampuan yang kuat benar-benar terlalu menarik bagi wanita. Selain itu, ini tidak hanya berlaku untuk gadis-gadis muda tetapi wanita dari segala usia. Di sisi lain, pembangkit tenaga listrik seperti dia hanyalah idola bagi banyak pria muda. Setelah orang-orang tenang, Dai Tianling menemukan melalui penyelidikannya bahwa dari semua frekuensi jiwa yang memainkan replay pertempuran, adegan yang diminta tertinggi bukanlah adegan sebelum kematian Tong Yu pada akhirnya, tetapi itu adalah adegan yang menangkap wajah Tang Wulin berlinangan air mata setelah mendengarkan cerita Tong Yu. Sudah ada basis penggemar gadis berteriak bahwa Master Sekte Tang Sekte tetap sama tampan meskipun menangis. Ada video yang menangkap orang yang memegang spanduk, Dewa Tang Wulin nomor 1, di peron. Jika ini terus berlanjut, Dai Tianling takut pengaruhnya sebagai kaisar atas kekaisaran ini akan pucat dibandingkan dengan Tang Wulin jika dia ingin memenangkan pertempuran berikutnya. Tang Wulin, kau brengsek. Dai Tianling memiliki sikap yang agak aneh terhadap Tang Wulin saat ini, atau haruskah digambarkan sebagai sedikit rumit. Dia sangat mengagumi kemampuan yang ditampilkan oleh Tang Wulin. Seorang pemuda di atas 20 tahun dapat melakukan hal ini hanya di luar imajinasinya. Namun, justru karena inilah dia merasa sedikit takut pada Sekte Tang. Tang Wulin sudah mengesankan sekarang, dalam beberapa dekade lagi ia bisa menjadi orang nomor 1 di dunia ini. Selain identitasnya sebagai Master Sekte Tang Sekte, ia juga adalah Master Pavilion Dewa Laut di Akademi Shrek. Jika dia menjadi orang nomor 1 di dunia, itu tidak akan menjadi masalah bagi Akademi Shrek untuk dibangun kembali di masa depan. Hampir tidak mungkin untuk membuat Tang Wulin bergabung dengan Star Luo Empire karena dua identitasnya kecuali jika ada hubungan yang bahkan mendalam. Setelah itu, Dai Tianling secara tidak sadar memikirkan putrinya. Dia mendapati dirinya berpikir bahwa akan lebih baik jika putrinya mengambil tindakan lebih awal pada bocah ini. Tidak akan ada banyak masalah hari ini. Mungkin, dia harus mempertimbangkan opsi yang disebutkan oleh putrinya sebelumnya. Dia berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri ketika ide ini muncul di benaknya. Dia adalah putri kerajaan yang bermartabat. Bagaimana dia bisa membiarkannya menjadi selir seseorang? Apapun itu, dia telah memutuskan bahwa dia akan menundukkan aura gembira Tang Wulin terlebih dahulu. Kalau tidak, dia terlalu banyak dalam sorotan sekarang. Kekaisaran akan menemukan dirinya dalam posisi yang tidak menguntungkan ketika dia bekerja dengan Tang Sek di masa depan. Prinsipnya terlalu sederhana. Apa yang akan dilakukan Dai Tianling jika orang-orang yang dikirim untuk mewakili Star Luo Empire untuk bernegosiasi dengan Tang Wulin adalah penggemarnya? Bocah itu sudah menjadi idola semua orang dalam beberapa hari singkat. Ada lebih dari sekedar dia sendiri dengan mentalitas yang rumit terhadap Tang Wulin. Ada banyak lainnya termasuk Enchi, Zhang Deyang dan bahkan Smile Fest Douluo. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin telah berhasil menstabilkan posisinya dan bahkan mengatakan kepada orang-orang bahwa dia sudah bisa mewakili Tang Sekte nyata sejak dia datang ke Kekaisaran Bintang Luo. Pengaruh pertempuran 5 dewa telah meluas tidak hanya di Kekaisaran Bintang Luo tetapi juga ke Federasi Douluo dan Kerajaan Kekaisaran Semangat. Tang Wulin saat ini sudah muncul di bidang visual orang-orang tanpa reservasi sedikit pun saat ini. Seperti yang disebutkan oleh Roh Kudus Douluo, sudah waktunya baginya untuk mengambil langkah maju dan membuat permohonan publik sebagai persiapan untuk masa depan. Bab 1356, Spirit Pagoda Under Query. Di Federasi Douluo, markas Spirit Pagoda, Qiangu Dongfeng duduk di kursi utama dengan ekspresi tenang. Bagaimana dengan krisis hubungan masyarakat kita? Apakah ada lagi pembicaraan tidak masuk akal tentang kita dari media? Tanya dengan suara berat. Seorang pria parubaya yang duduk di belakang ruang pertemuan dengan hormat menjawab. Kami pada dasarnya menguasai semua media arus utama. Itu hanya karena pelanggaran yang terlalu ganas dari Tang Sek sebelumnya, tapi kami masih tidak berharap infiltrasi mereka ke media menjadi begitu mengesankan. Masih ada sejumlah besar pandangan yang tidak menguntungkan dari orang awam sekarang.
Mengenai masalah ini, baiklah, Qiangu Dongfeng menyela. Dia benar-benar kelelahan karena terlalu banyak pekerjaan akhir-akhir ini. Meskipun spirit pagoda sangat berpengaruh sekarang, dia masih memiliki banyak musuh di sana juga. Yang paling penting, Roh Kudus Chul telah menyebabkan beberapa bencana besar berturut-turut di Federasi Douluo sebelumnya. Insiden yang paling serampangan adalah penghancuran seluruh kota Shrek, diikuti oleh Heaven Dou City. Ada juga beberapa upaya serangan teroris. Orang-orang biasa benar-benar memiliki kebencian yang mendalam terhadap Roh Kudus. Tindakan paling kejam Tang Sekte adalah pengambilan bukti mereka dari Kekaisaran Dou Spirit karena hubungan dekat mereka dengan itu. Mereka telah mengungkapkan bukti tentang keterlibatan pagoda roh digali dari bawah tanah ke media sekaligus. Mereka bahkan telah mengeksposnya di Stardow Battle Network selama sehari penuh sebelum Spirit Pagoda berhasil menghapusnya. Akibatnya, seluruh federasi termasuk beberapa sekutu Spirit Pagoda dan parlemen mulai mempertanyakannya. Penjahat absolut seperti Sekte Roh Kudus tidak akan pernah bisa diterima oleh sekutu mereka terlepas dari seberapa dekat hubungan mereka. Dengan demikian, Qiangu Dongfeng merasa sedikit lelah dari stres baru-baru ini meskipun posisinya tinggi dalam federasi. Namun, dia tetap harus mengelola masalah ini terlepas. Dia merasa bahwa keadaan masih berkembang sekarang. Pengaruh Tang Sek dalam masalah-masalah ini terhadap masyarakat umum dan bimbingan media benar-benar ada di mana-mana. Bahkan Qiangu Dongfeng mendapati dirinya ceroboh dalam masalah ini. Sejak kemunduran Tang Sekte diikuti oleh konversi ke bawah tanah secara bertahap, pengaruh mereka benar-benar terlalu lemah sehingga banyak orang telah mengabaikan pengaruh sekte pertama di benua itu. Ketika Tang Sekte benar-benar mengambil bukti dan mulai melancarkan serangan balik, Spirit Pagoda tertangkap basah. Omong-omong, semua ini adalah kontribusi Tang Wulin. Alasannya sangat sederhana. Dia berubah menjadi naga darah dan menghancurkan markas Spirit Pagoda sambil secara bersamaan menghancurkan sistem komunikasi jarak jauh di markas. Di sisi lain, tidak ada banyak peralatan komunikasi lintas benua jarak jauh yang tersedia di Dou Spirit Empire. Pada saat orang-orang dari Spirit Pagoda menemukan cara untuk membangun komunikasi, 3 hari telah berlalu. Di sisi lain, Tang Sekte telah mengumpulkan bukti yang cukup dalam 3 hari sebelum mengirimnya kembali ke Douluo benua. Ini adalah alasan paling penting yang menghasilkan kepasifan Spirit Pagoda sekarang. Qiangu Dongfeng secara pribadi membuat penampilan publik dan melakukan kontrol krisis hubungan masyarakat beberapa kali. Dia juga telah menggunakan banyak trik teduh secara rahasia untuk menekan insiden itu dengan susah payah. Namun, prestise Spirit Pagoda telah sangat menderita dan berkurang dari kerugian besar hanya dalam 1 bulan singkat. Di sisi lain, Tang Sekte sedang tren bangkit seolah-olah naik dari abu. Mereka mulai muncul di muka umum pada banyak kesempatan. Selama periode waktu ini, Spirit Pagoda tidak berani mengambil tindakan apapun terhadap Tang Sekte untuk mencegah memberikan media alasan lain untuk gosip. Untungnya, Qiangu Dongfeng menerima berita dari Starluo Empire baru-baru ini bahwa Sekmaster Tang Wulin yang baru diangkat Tang berada di Kekaisaran Starluo saat ini. Selain itu, ia bahkan terlibat dalam beberapa pertandingan persahabatan dengan Starluo Empire. Qiangu Dongfeng merasa lega setelah menerima berita itu. Dia memanfaatkan media di bawah kendalinya untuk melakukan propaganda yang tidak terkendali dengan tergesa-gesa dan mengumumkan bahwa Tang Sek memiliki hubungan dekat dengan Starluo Empire. Dia menyatakan bahwa Tang Sekte berusaha untuk menjauhkan diri dari federasi, mengarang tuduhan yang salah terhadap Spirit Pagoda dan bahwa masih ada motif tersembunyi di Tang Sek dan sebagainya. Pagoda roh yang masih bernafas menghasut segala macam tuduhan seperti anjing gila. Sekte Tang terkena agak parah sekaligus. Untuk membuktikan keaslian masalah ini, Spirit Pagoda bahkan berhasil mendapatkan salinan rekaman kompetisi dari pertempuran 5 dewa dari Starluo Empire yang jauh dan memutarnya di stasiun siaran televisi. Namun, sedikit yang Qiangu Dongfeng tahu bahwa setelah rekaman kompetisi 2 pertempuran dimainkan, oposisi untuk Tang Sekte sangat berkurang sebaliknya. Bahkan ada cukup banyak pendukung untuk Tang Sekte di kalangan rakyat jelata. Ini karena Tang Sekte memiliki serangan balik yang sangat sederhana. Tang Sekte hanya mengumumkan keluar bahwa ini adalah perdebatan antara Tang Sekte dan Kekaisaran Bintang Luo. Selain itu, Tang Sekte juga menjelaskan pentingnya pertempuran 5 dewa secara rinci dan menjelaskan bahwa Tang Sekte sebenarnya mewakili Federasi Dou Luo untuk menantang Kekaisaran Bintang Luo. Bisnis Tang Sek tersebar di 3 benua besar tetapi begitu juga Spirit Pagoda.
Mengapa ada orang yang menghentikan Tang Sek Master Sekte yang baru diangkat dari melakukan tur untuk memeriksa cabangnya di Star Luo Empire? Mungkinkah Qiangu Dongfeng belum pernah mengunjungi Star Luo Empire sebelumnya? Peperangan verbal dilakukan dan rekaman diputar. Kemudian, Tang Sekte membalikkan ombak dengan segera mengubah propaganda untuk menempatkan kehormatan federasi sebagai prioritas utama. Dua kemenangan beruntun Tang Wulin dalam pertempuran lima dewa sama dengan dia bertarung sendirian melawan seluruh kekaisaran. Meskipun orang-orang federasi Dou Luo tidak menganjurkan kepahlawanan individu sebanyak kekaisaran bintang Luo, tetapi pembangkit tenaga listrik tetap dihormati di mata orang-orang biasa. Ketika mereka menyaksikan dengan mata mereka tentang bagaimana Tang Wulin mengalahkan musuh dengan sikapnya yang sombong dan bahkan telah mengalahkan wakil perwakilan Pagoda Master yang dikirim oleh Pagoda Roh Kekaisaran Bintang Luo selama pertempuran kedua, arus opini publik berubah sekaligus. Qiangu Dongfeng hanya terlibat dalam misi persiapan di awal dengan memainkan rekaman pertempuran lima dewa. Dia tidak menyangka Zhang Geyang akan mewakili Kekaisaran Bintang Luo di pertempuran kedua. Oleh karena itu, rekaman sudah diputar pada saat dia perhatikan. Tiba-tiba, spirit pagoda menamparkan mulutnya dengan keras. Tang Sekte bahkan mengejek spirit pagoda dengan mengatakan bahwa Sekte Tang mereka berdebat melawan Kekaisaran Bintang Luo secara independen sementara spirit pagoda telah benar-benar menjadi perwakilan dari keluarga kerajaan Kekaisaran Star Luo. Apalagi yang bisa dikatakan tentang itu? Bagaimana spirit pagoda lagi memenuhi syarat untuk menuduh Sekte Tang memberikan pasokan kepada musuh? Tidak apa-apa bahwa Zhang Geyang mewakili Kekaisaran Bintang Luo tetapi Qiangu Dongfeng hampir saja memuntahkan seteguk darah tua ketika dia mengetahui bahwa Zhang Geyang sebenarnya telah dikalahkan. Dia masih bisa mengeluarkan kata-kata bahwa spirit pagoda mewakili Star Luo Empire dalam pertempuran karena kedua organisasi ini memiliki hubungan yang buruk setelah Tang Sekte menyerang cabang spirit pagoda di Dou Spirit Empire. Namun, itu benar-benar memalukan bagi Pagoda Roh untuk kehilangan kompetisi ini dan bahkan roh-roh telah melakukan pemberontakan. Zhang Geyang adalah Hyper Dou Luo peringkat 98. Bagaimana dia bisa kalah dari Tang Wulin yang usianya baru 20 tahun lebih sedikit? Pemuda itu baru memasuki visi Qiangu Dongfeng untuk pertama kalinya, tetapi ia sangat marah dan mengejutkan Qiangu Dongfeng. Nama Tang Wulin juga dengan cepat menjadi dikenal luas oleh orang-orang dari seluruh federasi. Kemenangan ganda dalam pertempuran lima dewa juga diam-diam menghasilkan peningkatan bertahap dukungan Tang Sekte dalam federasi. Tentu saja, masih ada banyak oposisi terhadap Tang Sekte. Bagaimanapun, ini adalah momen penting dari federasi yang bersiap untuk berperang melawan Star Luo dan Dou Spirit Empire. Sekte Tang menghancurkan cabang Pagoda Roh di Dou Spirit Empire terlebih dahulu kemudian Sek Master secara pribadi mengunjungi Star Luo Empire. Tampaknya agak tidak realistis untuk menunjukkan bahwa tidak ada motif tersembunyi lain dalam hal ini. Dengan demikian, spirit pagoda dan Tang Sekte berada dalam sejumlah besar masalah saat ini dan keduanya dipertanyakan oleh parlemen. Kedua organisasi mengelola krisis ini dengan segala macam metode. Setidaknya menilai dari permukaan, Tang Sekte tidak dalam posisi yang tidak menguntungkan. Apakah Anda menemukan sesuatu tentang Tang Wulin melalui penyelidikan Anda? Tanya Qiangu Dongfeng kepada Leng Yaozu. Leng Yaozu menatapnya tajam. Penyelidikan. Apa yang perlu diselidiki tentang dia? Informasi pemuda ini ada di database kami sejak sebelumnya, hanya saja itu tidak dianggap terlalu rinci. Dia seusia dengan Gu Yuena dan mereka bahkan teman sekelas. Mereka tumbuh bersama. Dia adalah pemimpin dari Shrek Seven Monsters generasi sekarang. Anda sudah mengetahui informasi ini. Adapun rincian lainnya yang berkaitan dengannya, tidak ada cara untuk mengatakannya sekarang. Petik 2. Terutama dalam beberapa tahun terakhir setelah kota Shrek dihancurkan, sama sekali tidak ada informasi mengenai kemana dia pergi, apa yang dia lakukan dan bagaimana dia datang Sekte Master Sekte Tang. Saya khawatir kami tidak akan dapat menemukan apapun bahkan jika kami menjalankan investigasi. Petik 2. Qiangu Dongfeng melirik Leng Yaozu. Dia bisa merasakan ketidakpuasan dalam nada suaranya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Kamu mengatakan bahwa Gu Yuena dan Tang Wulin ini adalah teman sekelas. Dia berada di Star Luo Empire saat ini. Aku ingin tahu apakah dia tahu lebih banyak tentang Tang Wulin. Tolong tambal aku ke komunikasi jarak jauh di Star Luo Empire. Aku ingin berkomunikasi dengan Gu Yuena yang lebih bersemangat. Petik 2. Bab 1357, mendekatkan kepada dia.
Sebagai Pagoda Master of Spirit Pagoda, kata-kata Qiangu Dongfeng adalah perintahnya. Tidak butuh waktu lama sebelum panggilan jarak jauh diperbaiki. Pagoda Master, aku dengar kamu mencariku. Suara tenang dan menyenangkan Gu Yuena terdengar. Ekspresi Qiangu Dongfeng membaik setelah mendengar suaranya. Nana, apa kamu baik-baik saja di sana? Dia berada di ruang rapat saat ini. Orang-orang di ruangan itu semua adalah pejabat tinggi Pagoda Roh. Itu adalah kejadian langka bagi mereka untuk menangkap Qiangu Dongfeng dalam suasana hati yang menyenangkan. Mereka sangat menyadari bahwa Qiangu Dongfeng memberitahu mereka betapa pentingnya Gu Yuena baginya. Semangat ini benar-benar legendaris di basis kultivasi yang kuat. Sejak dia bergabung dengan Pagoda Roh, klannya telah menawarkan banyak bantuan kepada Pagoda Roh dalam beberapa tahun singkat. Dia berasal dari klan misterius yang jauh lebih tua. Karena bantuan klannya, Pagoda Roh berhasil membuat jiwa roh hitam. Selain itu, fabrikasi dilakukan dengan banyak penghematan biaya. Akibatnya, Pagoda Roh mengalami kemajuan luar biasa dalam perkembangannya yang menghasilkan posisi prestisius dalam federasi. Qiangu Dongfeng mendorong cucunya, Qiangu Zangting untuk mengejar Gu Yuena menjadi pasangannya. Bukan hanya karena penampilan dan kemampuan Gu Yuena. Lebih penting lagi, ada kebutuhan untuk kolaborasi dengan klan Gu Yuena untuk melakukan percobaan yang sangat penting. Dengan demikian, Gu Yuena sekarang sangat dihormati di seluruh Pagoda Roh. Bahkan status Leng Yaozu di hati Qiangu Dongfeng lebih rendah daripada status Gu Yuena meskipun menjadi gurunya. Qiangu Dongfeng berharap Gu Yuena bisa membantu Qiangu Zangting setelah menikah dengannya. Baik suami dan istri dapat mewarisi Pagoda Roh untuk membawanya ke tingkat perkembangan yang lebih tinggi. Sementara itu, Qiangu Dongfeng bisa mencurahkan upayanya untuk mengejar apa yang dia selalu ingin kejar di masa lalu. Saya baik-baik saja. Terima kasih Guru Pagoda atas perhatian Anda, jawab Gu Yuena. Inilah skenarionya. Nana, saya yakin Anda mengetahui situasi Tang Sek di Star Luo Empire. Apa posisi mereka saat ini dalam pertempuran lima dewa, terutama Tang Wulin? Saya mendengar dari guru Anda bahwa Anda adalah teman sekelasnya di masa lalu. Petik 2. Gu Yuena terdiam sesaat. Setelah jeda singkat, dia menjawab, ya, dia adalah teman sekelasku di masa lalu. Dia bergabung dengan siswa lain untuk menjadi Shrek Seven Monsters sesudahnya sementara aku bergabung dengan Pagoda Roh. Kami berpisah pada saat itu. Petik 2. Seperti apa orangnya? Apakah Anda tahu bagaimana ia menjadi Master Sekte Tang? Tanya Qiangu Dongfeng. Gu Yuena menjawab, aku juga tidak tahu bagaimana dia menjadi Master Sekte Tang dalam waktu yang singkat. Dia benar-benar luar biasa dalam kemampuan alaminya. Selain itu, ia memiliki kualitas kepemimpinan yang melekat. Itu sebabnya dia adalah pemimpin dari 7 monster Shrek. Saat itu, kami mengunjungi Star Luo Empire dan bertarung dalam beberapa pertempuran bersama. Dia selalu menjadi kekuatan inti dan penstabil bagi grup. Ia mandiri dan bersedia membantu orang lain. Namun, dia keras kepala dan tidak mau mendengarkan saran dari orang lain. Sejak kota Shrek hancur, saya kehilangan kontak dengannya. Saya belum melihatnya sampai kesempatan baru-baru ini. Petik 2. Tegak dalam temperamen. Tidak akan sulit untuk berurusan dengan Tang Wulin selama dia memiliki kekurangan. Qiangu Dongfeng merenung dengan cepat. Lalu, bagaimana dia tiba-tiba menjadi Master Sekte Tang? Bukankah Anda teman sekelasnya? Lihat apakah Anda dapat menghubungi dia di Star Luo Empire. Cari tahu niatnya jika memungkinkan karena dia mampu menjadi Sekte Master yang baru diangkat pada usia yang begitu muda. Saya yakin Cao Dezi dan Zhang Xin memiliki rencana dalam pikiran untuk menunjuknya untuk jabatan yang begitu penting. Kita harus mencari tahu sesegera mungkin. Petik 2. Saya yakin Anda sadar bahwa hubungan kita dengan Sekte Tang secara resmi telah terputus saat ini. Dalam keadaan seperti itu, kita perlu memperoleh informasi yang lebih akurat untuk membuat kebijakan yang relevan. Petik 2. Gu Yuena tertegun sejenak. Apakah kamu ingin aku dekat dengannya? Iya nih. Saya tidak berpikir bahwa dia menyadari identitas Anda sebagai seorang roh. Selain itu, kami belum mengumumkannya secara publik. Mencobanya. Namun, pastikan keselamatan Anda terlebih dahulu karena Tang Wulin bukanlah orang yang sederhana. Apakah Anda menonton pertempuran 5 dewa? Petik 2. Gu Yuena menjawab, ya, benar. Babak ketiga baru saja berakhir. Dia menang lagi. Anda akan segera melihat rekamannya. Petik 2. Menang lagi.
Apakah tidak ada lawan lain yang layak di Kekaisaran Luo Star lagi? Qiangu Dongfeng tiba-tiba mengangkat suaranya ke nada tinggi sementara auranya jelas menjadi gelisah. Detang Sekte benar-benar pandai menemukan alternatif. Karena mereka ditekan oleh kami di Federasi, mereka menuju ke kerajaan Star Luo untuk memulihkan ketenaran mereka. Ulintang ini, Petik 2. Gu Yuena bisa merasakan niat membunuh yang terpancar dari Qiangu Dongfeng meskipun dipisahkan oleh lautan luas. Baiklah, aku akan mencobanya. Bagaimana dengan Pagoda Master Sang? Petik 2. Aku akan memberi tahu dia. Dia benar-benar mengecewakan saya saat ini. Maukah Anda menyiapkan laporan tertulis tentang Tang Wulin? Semakin rinci, semakin baik. Juga, sertakan pertumbuhan dan pengalamannya, pada dasarnya semua yang Anda tahu. Kami kurang informasi seperti itu. Petik 2. Baiklah, jawab Gu Yuena. Saat dia menutup telepon, ekspresi Qiangu Dongfeng menjadi suram. Tang Wulin. Dia membuka matanya. Dengan sedikit bingung, dia mendapati semuanya gelap di sekitarnya. Di mana ini? Dengan perasaan tidak jelas, Tong Yu merasakan sekelilingnya. Seluruh tubuhnya terasa lemah. Tidak terasa seperti kematian. Dengan kematian yang akan datang sebelumnya, rasanya seperti dia menuju ke dunia lain. Dia bisa merasakan kesadarannya meninggalkannya. Seluruh tubuhnya terasa ringan, tampak melayang di udara. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatannya, dan tidak ada rasa sakit atau sukacita. Namun, pada saat ini, dia merasakan sakit yang mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Tubuhnya yang lemah tampaknya telah layu, dan dia kehilangan semua vitalitas. Mungkinkah aku masih hidup? Bagaimana itu mungkin? Energi hidupku benar-benar habis pada saat itu. Petik 1. Yang mulia pasti lelah dari kemarin, kata Tang Wulin kepada Roh Kudus Douluo yang memiliki tudung di kepalanya. Mereka berjalan berdampingan di jalan ramai kerajaan Star Luo. Yali tersenyum. Sebagai master jiwa tipe pemulihan, dengan senang hati aku memperlakukan orang lain. Ini juga satu-satunya saat kemampuan tipe pemulihan saya dapat menghasilkan efek. Petik 2. Tang Wulin berbicara dari lubuk hatinya, kamu adalah orang yang paling baik hati di seluruh dunia. Justru Roh Kudus Douluo yang menyelamatkan Qilin Douluo dari ambang kematian kemarin. Tanpa dia, mayat itu akan menjadi dingin sekarang. Kenangan melintas melewati mata Yali. Dia masih ingat malam dia berdiri di sisinya di dekat Danau Dewa Laut. Dia bersandar di lengannya dan mulai bertanya dengan lembut. Ada begitu banyak wanita yang menyukaimu. Mereka luar biasa dan cantik. Namun, mengapa Anda memilih saya? Petik 2. Itu karena kamu wanita paling baik hati di dunia ini. Aku hanya ingin memelukmu dalam pelukanku dan merawatmu sepanjang hidupku. Danau Dewa Laut tidak besar, sehingga hanya bisa menampung satu pulau Dewa Laut. Demikian juga, hatiku tidak besar, jadi hanya bisa menampung satu orang, dan itu kamu. Petik 2. Tang Wulin menoleh ke samping setelah merasakan fluktuasi emosional tiba-tiba Roh Kudus Douluo. Dia melihat lapisan kabut tipis muncul di matanya. Dia tahu bahwa dia telah mengingatkannya tentang beberapa peristiwa menyedihkan di masa lalu. Tang Wulin merasa bersalah. Dia akan mengatakan sesuatu tetapi kata-kata itu entah bagaimana tidak bisa keluar dari mulutnya. Star Luo Coliseum begitu penuh sesak sehingga tidak ada setetes air pun yang bisa masuk. Tempat itu sudah padat bahkan sebelum waktu masuk. Jumlah orang yang memegang spanduk terkait dengan Sekte Tang sedang meningkat. Bahkan ada spanduk dengan karakter, Qilin Douluo, tertulis di atasnya. Tidak diragukan lagi, orang sudah memaafkan Qilin Douluo. Di dalam hati mereka, Qilin Douluo telah mati. Enci memilih untuk menyembunyikan fakta bahwa Qilin Douluo masih hidup. Setelah semua, dia adalah pembangkit tenaga listrik peringkat Douluo peringkat. Jika Star Luo Empire memiliki kartu truf, maka dia akan menjadi orang yang mungkin bisa memberikan dukungan jika perang dilancarkan di masa depan. Aliran orang memberi jalan kemanapun Tang Wulin dan Yali lewat. Apalagi mereka tidak merasakannya sama sekali. Dari pandangan mata burung, gerakan mereka tampak tidak terpengaruh oleh arus manusia. Di sisi lain, orang-orang di tanah tidak menyadari bahwa seseorang telah meluncur melewati mereka. Kontrolmu atas kekuatanmu telah meningkat. Yali akhirnya berbicara lagi. Aku mengerti lebih baik sekarang, jawab Tang Wulin dengan cara yang jujur. Meskipun baru 3 hari sejak pertempuran 5 dewa dimulai, dia jelas bisa merasakan tingkat konsolidasi kekuatannya meningkat.
Dia akhirnya menjadi fasih dengan kemampuannya dari terobosan berturut-turut sebelumnya dan mengangkat dirinya lebih jauh. Lawan tidak akan pergi dengan mudah kepadamu setelah Star Luo Empire telah kehilangan 3 putaran berturut-turut. Jaga dirimu baik-baik. Bab 1358, dia adalah masa depan. Dia mengawasi pertempuran antara Tang Wulin dan Qilin Douluo. Jika Tang Wulin dalam bahaya, dia akan siap untuk memberikan dukungan. Tepat ketika 5 elemen jarum surgawi hampir menembus kepala Tang Wulin, Yali siap untuk membuatnya bergerak. Namun, semuanya terjadi dalam sekejap. Untungnya, Tang Wulin bereaksi dengan cepat juga. Jadi, dia tidak berhasil campur tangan. Saat pertempuran berlangsung, Yali mengangguk setuju. Kekasihnya dulunya adalah orang terkuat di benua itu. Dia juga sudah lama bersamanya. Oleh karena itu, tidak ada yang mengerti pembangkit tenaga listrik puncak lebih dari dirinya. Dia melihat bayangannya di Tang Wulin. Saat itu, Yun Ming telah meningkatkan dirinya dari hari ke hari, sama seperti Tang Wulin. Dia telah mencapai terobosan demi terobosan ketika semua orang mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Setelah terobosan yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya menemukan dirinya di puncak ranah Master Jiwa, dan dia menjadi andalan seluruh Akademi Shrek. Saat ini, Tang Wulin sangat mirip Yun Ming. Dia melakukan apa yang orang lain tidak bisa. Sebuah panggung seperti pertempuran 5 dewa akan membuatnya terkenal dalam semalam. Tanpa ragu, dia telah mendapatkan perhatian dari banyak kekuatan besar. Benua itu berbahaya. Pagoda Roh memiliki hubungan yang meragukan dengan pemujaan Roh Kudus. Sekte Tang ditekan, sementara Akademi Shrek dihancurkan. Di sisi lain, fraksi Dog sepenuhnya ditekan oleh fraksi Hawk sampai mereka hampir tidak bisa membalas. Sebuah perang menjulang di Cakrawala. Dalam keadaan seperti itu, harus ada seseorang yang mewakili Sekte Tang atau Akademi Shrek yang akan maju untuk membuat pendirian. The Hairless Douluo membawa Blood God Army di pundaknya, tapi dia tidak bisa kembali ke sisinya. Douluo Asmara, yang dari bahan umum, selalu mendukung Douluo Hairless. Dia juga punya masalah dengan usianya seperti permaisuri naga Douluo Long Yeiwei. Mereka adalah generasi yang lebih tua dari limit Douluos. Di antara limit Douluos yang diketahui, yang termuda adalah Qilin Douluo Tong Yu yang telah banyak bertarung dengan Tang Wulin kemarin. Batas Douluo lainnya praktis berusia lebih dari 100 tahun. Jika mereka berpartisipasi pada usia mereka, berapa lama mereka akan bertahan? Bagaimana mereka bisa memimpin Akademi Tang Sekte dan Shrek memiliki masa depan? Hal-hal yang mendesak ini sulit diprediksi. Akademi Tang Sekte dan Shrek masih dalam bahaya. Pada saat-saat seperti ini, kedua organisasi besar hanya dapat melanjutkan dengan sukses jika generasi muda mereka meningkat untuk memajukan organisasi. Oleh karena itu, ketika Douluo Hairless menemukan bahwa Tang Wulin disukai oleh pesawat, dia menyatakan dukungannya kepadanya tanpa ragu-ragu. Di antara generasi muda, tidak ada yang lebih cocok untuk memikul tanggung jawab yang berat. Penghitung waktu tua seperti dia akan sepenuhnya mendukung dan membimbing Tang Wulin. Bahkan jika Tang Sekte dan Akademi Shrek harus terus ditekan, masih ada 3 ahli batasan peringkat Douluo untuk mempertahankan mereka. Meskipun mereka mungkin tidak sekuat Pagoda Roh atau Kultus Roh Kudus, mereka tidak jauh di belakang dalam hal kekuatan tempur kelas atas. Tang Wulin tidak mengecewakan mereka. Sejak dia mengambil alih jabatan sebagai Master Sekte Tang, dia telah maju dengan kecepatan yang luar biasa. Dia bukan satu-satunya, teman-temannya juga meningkat dengan cepat. Tidak diragukan lagi, ketika generasi mereka matang menjadi kekuatan yang kuat untuk diperhitungkan, maka sudah saatnya untuk membangun kembali Sekte Tang dan Akademi Shrek. Tidak ada yang tahu tentang status pemujaan Roh Kudus. Bagaimanapun, generasi muda Pagoda Roh tidak dapat dibandingkan dengan Tang Wulin. Yali mengikuti Tang Wulin akhir-akhir ini. Dia melihat bagaimana dia mengalami kesulitan saat dia berkultivasi dan cara dia menangani masalah yang datang padanya. Pria muda ini tidak mengecewakannya. Bahkan setelah orang tuanya terbunuh oleh kutukan, dia segera bangkit kembali. Dia selalu mempertimbangkan gambaran besar terlebih dahulu yang bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Rupanya, dia tidak tahu bahwa orang tua asuh Tang Wulin masih hidup. Tang Wulin telah memenangkan 3 pertandingan di pertempuran 5 dewa. Yali mulai melihat lebih banyak kesamaan antara dia dan Yun Ming. Dia mulai bersinar dengan cahaya. Suatu hari, dia akan menjadi Atlas Douluo untuk mendukung seluruh Tang Sek dan Shrek Academy. Tang Wulin memasuki ruang istirahat dan dengan cepat duduk.
Hari ini berbeda dari hari-hari sebelumnya. Meskipun dia agak pulih setelah istirahat malam, dia terlalu banyak menghabiskan energi dalam pertempuran kemarin. Selain itu, ia khawatir tentang kebangkitan Qilin Douluo. Bahkan dengan kualitas tubuhnya, dia masih merasa sedikit lelah ketika bangun di pagi hari. Yali mendekati Tang Wulin dari belakang. Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut meletakkan telapak tangannya di punggungnya. Lapisan cahaya putih lembut segera menyelimuti Tang Wulin. Tang Wulin terbungkus kehangatan. Kekuatan jiwanya segera diisi kembali seolah-olah dia telah mengambil suplemen. Semua energi di dalam tubuhnya mengatur diri mereka sendiri dan dibangunkan. Dia merasa pusing tiba-tiba saat memasuki kondisi tidur semu. Meskipun demikian, arwahnya sepenuhnya beristirahat. Dia tenggelam dalam kesadarannya sendiri. Saat ini, pikirannya dipenuhi dengan rasa syukur atas kehadiran Roh Kudus Douluo. Dai Yun'er juga masuk ke Kolisem pagi-pagi sekali. Dia duduk dan menunggu diam-diam di sudut yang tidak mencolok di mana tidak ada yang akan memperhatikannya. Dia melirik spanduk dengan pernyataan yang semakin berani. Dia tidak bisa membantu tetapi cemberut. Namun, setelah beberapa hari merenung, dia lebih bertekad menjalankan rencananya. Tang Wulin, oh, Tang Wulin. Apakah Anda tahu bahwa Anda sangat tampan? Saya penggemar fanatik Anda. Saya tidak akan membiarkan Anda pergi sekarang karena Anda di sini atas kemauan Anda sendiri. Ini kesempatan langka bagi saya yang hanya akan datang dalam 1000 tahun. Hehe, ketika dia memikirkan rencananya, mata Dai Yun'er berseri-seri. Kalau itu yang terjadi, kurasa ayah tidak akan menyalahkanku karenanya. Saudara Wulin, mohon berusaha keras. Semakin kuat dirimu, semakin kuat perlawanan yang akan kita hadapi dari ayahku. Saya tidak peduli tentang hal lain. Aku hanya ingin bersamamu. Saya berdoa semoga Anda akan berjuang keras dalam pertempuran senjata hari ini. Petik 1. Itu adalah pertempuran keempat dari pertempuran 5 dewa yang merupakan pertempuran senjata. Aturannya sederhana seperti biasa. Kedua kontestan diizinkan untuk menggunakan kekuatan jiwa dan kekuatan fisik mereka. Namun, tidak ada keterampilan jiwa atau roh-roh yang diizinkan. Bahkan keterampilan jiwa yang meningkatkan diri tidak diizinkan. Metodologi tempur akan menjadi penggunaan senjata di samping penggunaan jiwa bela diri mereka. Itu bukan gaya bertarung yang bisa dilihat dengan guru jiwa modern manapun. Itu berasal dari zaman kuno sebelum alat jiwa diciptakan. Ada banyak jenis master jiwa. Secara umum, mereka dapat dikategorikan ke dalam master jiwa pertempuran dan master jiwa alat. Seperti nama mereka menyarankan, tuan jiwa pertempuran dikultivasi untuk pertempuran. Jiwa bela diri mereka lebih cocok untuk pertempuran, dan mereka memiliki keterampilan jiwa pertempuran yang kuat. Di sisi lain, master jiwa alat terutama karakter yang mendukung. Tuan jiwa tipe dukungan ini sangat membutuhkan pertempuran. Namun, jiwa bela diri mereka tidak cocok untuk pertempuran. Misalnya, ada master jiwa sistem makanan, master jiwa sistem pendukung, dan lainnya. Karena itu, ketika mereka bertempur, mereka harus mengandalkan kekuatan eksternal. Saat itulah senjata muncul di foto. Meskipun jarang bagi master jiwa sistem pendukung untuk bertarung dengan senjata di antara para master jiwa, itu adalah salah satu cara mereka dapat secara aktif terlibat dalam pertempuran. Bagaimana Tang Sekte naik ke kemuliaan bertahun-tahun yang lalu? Justru karena senjata tersembunyi yang diciptakan oleh Sekte Tang memungkinkan tuan jiwa biasa dan bahkan orang biasa memiliki kekuatan untuk menyebabkan kerusakan. Itu adalah kekuatan senjata. Jelas, penurunan Sekte Tang 10.000 tahun yang lalu adalah karena penampilan alat jiwa. Mereka mengganti senjata tersembunyi Sekte Tang. Untungnya, satu generasi yang dipimpin oleh Spirit Ice Douluo muncul selama waktu itu. Mereka membangun kembali Sekte Tang dan menggabungkan senjata tersembunyi Sekte Tang dengan alat jiwa. Itulah bagaimana Sekte Tang mendapatkan kembali kekuatan dan kemuliaan hari ini. Sebenarnya, pertarungan senjata bukanlah pertandingan yang menarik banyak perhatian di pertempuran 5 dewa. Meskipun demikian, itu masih menjadi bagian dari pertempuran 5 dewa. Orang yang memegang senjata apa yang akan dipilih oleh kekaisaran? Senjata apa yang akan digunakan orang itu? Untuk pertempuran ini, Tang Wulin sangat percaya diri. Itu karena dia memiliki senjata miliknya, tombak naga emasnya. Selain itu, ia telah mempelajari teknik tombak yang diajarkan ayahnya melalui Old Tang. Dia juga memiliki tubuh yang kuat dikombinasikan dengan kekuatan fisik dan kekuatan jiwanya. Selain itu,
dia memiliki sabre kekuatan klan naga. Bahkan sebelum pertempuran 5 dewa dimulai, pertandingan ini adalah pertandingan yang paling dipuji oleh Tang Wulin. Bab 1359, apakah segalanya tertib? Tentu saja, kepercayaan apapun yang dimilikinya adalah relatif. Tidak peduli seberapa yakin dia, Tang Wulin tidak akan pernah mengatakan bahwa dia pasti bisa mengalahkan lawannya. Dengan kemenangan 3 hari terakhir, tidak ada keraguan bahwa Kekaisaran Luo Star akan mengirim kontestan paling kuat mereka kali ini. Mereka ingin menebus diri mereka di pertandingan keempat, apapun risikonya. Dai Yuner melirik platform, siapa yang akan mewakili Kekaisaran di pertandingan hari ini. Meskipun dia adalah sang putri, dia tidak tahu. Dia mendengar bahwa ayahnya pergi tidur larut malam tadi. Dia sedang berdiskusi panjang dengan kepala sekolah Enchi. Kakak Wulin pasti akan menang. Ketika datang ke Tang Wulin, dia mulai memiliki kepercayaan yang hampir buta padanya. Dia percaya bahwa Tang Wulin akan mampu menangani lawan manapun, tidak peduli seberapa kuat. Dai Tianling hanya tiba di Kekaisaran Coliseum 10 menit sebelum kompetisi, yang lebih lambat dari yang pernah dilakukannya. Memang benar dia telah beristirahat agak larut malam tadi. Itu karena Kekaisaran tidak bisa lagi kalah. Sebelum semua ini terjadi, tidak ada yang mengharapkan kerajaan kehilangan 3 pertandingan berturut-turut. Bahkan dengan tampilan kekuatan yang mengejutkan dari Tang Wulin, dia seharusnya tidak memenangkan 3 pertandingan berturut-turut. Zhang Geyan telah tersesat dengan cara yang paling aneh. Bagaimana dengan pertandingan pertama? Mereka kehilangan karena mereka tidak mengerti Tang Wulin dan telah meremehkannya. Pada saat itu, Dai Tianling memilih pilar kekaisaran dan bukan Master Mesha lain yang lebih terampil dalam pertempuran karena dia tidak ingin Tang Wulin kalah terlalu buruk. Itu akan sangat memalukan bagi Sekte Tang. Namun, apa yang dipermalukan saat ini adalah Kekaisaran, setelah kalah 3 pertandingan berturut-turut. Sebagai kaisar, yang juga merupakan inisiator dari seluruh perselingkuhan ini, wajahnya sudah memerah karena malu. Karenanya, dia tidak bisa kehilangan pertandingan hari ini apapun yang terjadi. Setidaknya dia harus menebus sebagian wajah Kekaisaran. Dia tidak khawatir tentang kontes terakhir, pertandingan baju perang. Tang Wulin bahkan tidak akan memiliki peluang sedikitpun. Enchi akan bertarung secara pribadi. Meskipun tampaknya mereka menggertak orang yang lebih muda dengan senior yang sudah terbukti, dia tidak lagi berminat untuk peduli tentang hal-hal ini. Sebagai limit Douluo dan Master Armor Tempur 4 kata, tidak ada yang bisa menandingi kekuatan seperti itu di seluruh dunia. Tidak peduli seberapa tangguh Tang Wulin, masih ada kesenjangan besar antara dia dan pangkat itu. Dasar bocah nakal, saya akan memastikan Anda kalah sangat parah sehingga Anda tidak dapat menemukan jalan ke utara. Petik 1. Ketika dia memikirkan keputusan yang dia buat tadi malam, Kaisar tidak bisa menahan senyum. Secara alami, itu lebih merupakan ejekan daripada seringai kebahagiaan sejati. Meskipun dia menemukan tindakannya agak tercela, dia tidak punya pilihan. Dia tidak bermaksud hal-hal seperti ini di tempat pertama. Tentu saja, dia tidak memiliki perasaan niat buruk terhadap Tang Wulin. Sebaliknya, dengan kemajuan pertandingan dalam pertempuran 5 dewa, ia lebih menyukai Tang Wulin. Fakta bahwa Qilin Douluo selamat sudah cukup melegakannya. Lagi pula dia adalah limit Douluo. Ketika dia melihat Qilin Douluo Tong Yu memproyeksikan pikirannya, matanya menjadi biru. Jika Star Luo Empire dapat memiliki limit Douluo lain, itu akan menjadi dorongan untuk kekuatan keseluruhan kekaisaran. Federasi Douluo ditakuti untuk jumlah limit Douluos mereka, bahkan lebih dari teknologi canggih mereka. Entah itu parlemen federal, spirit pagoda atau tentara, mereka memiliki setidaknya 5 batas Douluos secara total. Meskipun mereka tidak akan digunakan oleh federasi pada saat yang sama, mereka pasti telah mendominasi kekaisaran bintang Luo dalam hal ini. Jika federasi benar-benar ingin menghancurkan kekaisaran Luo Star, akan sangat sulit bagi mereka untuk melawan. Tentu, ada juga aturan tidak tertulis untuk mereka yang adalah limit Douluos, dan itu adalah untuk menahan diri untuk tidak berpartisipasi secara langsung dalam perang sebanyak mungkin. Mereka juga dilarang melukai orang biasa. Jika tidak, dunia akan turun ke kekacauan sejak lama. Meski begitu, mereka masih mengintimidasi mesin pembunuh. Jika mereka memiliki limit Douluo lainnya, Kekaisaran Luo Star dapat mempertahankan kepalanya lebih tinggi. Oleh karena itu, ketika Sekte Tang membangkitkan Tong Yu, dia sangat lega. Dia sudah memutuskan, dia akan menghilangkan batas pada baju perangnya dan apapun yang lainnya.
Dia akan membersihkan nama Tong Yu dan kerajinannya baju perang 4 kata, menggunakan sumber daya seluruh kekaisaran jika dia harus. Dia ingin membantunya benar-benar mencapai peringkat tertinggi dalam kekuatan tempur. Ketika waktu itu tiba, kemampuan bertarung Star Luo Empire secara keseluruhan pasti akan sangat meningkat. Dia tidak akan pernah perlu khawatir tentang hal lain dengan dua limit Douluos yang melindunginya. Tong Yu juga jauh lebih muda dari Enchi. Dengan energi kehidupan limit Douluo, dia bisa mendukung kekaisaran setidaknya selama 50 tahun. Hasil akhir dari pertempuran 5 dewa adalah 3 atau 2. Meskipun dia tidak mau menerima angka seperti itu, dia tidak bisa menulis ulang pertandingan sebelumnya, jadi dia tidak punya pilihan. Pada akhirnya, dia masih harus menyetujui persyaratan Tang Sekte. Jika Tang Wulin kehilangan pertempuran 5 dewa, kekaisaran bisa menghemat uang juga. Dia akan memikirkan beberapa metode perdamaian untuk mengatasi masalah ini. Masa depan Tang Wulin benar-benar luar biasa cerah. Akan luar biasa jika dia benar-benar menantunya. Ketika dia memikirkan hal ini, kata-kata putrinya dari hari lain muncul di benaknya. Suasana hatinya sedang baik, tetapi ini segera membuatnya kesal. Bocah ini, Tang Wulin, apakah dia tidak punya rasa menghargai bantuan? Kali ini, tidak ada kursi kosong di Coliseum. Kerumunan itu dalam diskusi panas tentang pertandingan yang akan datang. Setiap pertandingan dalam pertempuran 5 dewa ini sangat indah. Lebih penting lagi, Sekte Master yang sangat tampan telah mengejutkan semua orang ketika dia memenangkan ketiga pertandingan yang diadakan sejauh ini. Itu benar-benar mengejutkan. Dia akan melawan kekaisaran sendiri. Mereka akan senang melihat lebih banyak tokoh heroik seperti itu. Sekte Tang selalu tidak menonjolkan diri. Meskipun kedudukan sosial mereka di Star Luo Empire tinggi dan orang-orang di sana tahu tentang mereka tidak tahu banyak tentang Sekte Master sekte itu. Mereka bahkan tidak yakin seperti apa Sekte Master sebelumnya. Kemudian, Sekte Master yang baru diangkat ini memasang layar seperti itu di hadapan orang-orang kekaisaran Bintang Luo. Di mata banyak warga, ini sudah merupakan pertunjukan persahabatan itu sendiri. Ini pertandingan persahabatan. Sekte Tang adalah sekutu kekaisaran Luo Star, dan kekaisaran selalu memperlakukan mereka sebagai mitra penting. Hubungan di antara mereka pasti akan semakin dekat berkat guru sekte baru ini. Oleh karena itu, dukungan rakyat untuk Tang Wulin menjadi tidak terpenuhi. Enchi tiba lebih lambat dari Dai Tianling. Guru, apakah semuanya beres? Dai Tianling bertanya pada Enchi sambil tersenyum. Dia dalam suasana hati yang baik karena kekaisarannya memiliki batas Douluo baru. Semuanya beres. Anda mungkin tenang, Yang Mulia. Petik 2. Dai Tianling menoleh ke sisi lain untuk melihat Smile Face Douluo yang datang lebih awal. Dia berkata sambil tersenyum, Anda tidak perlu bertanya pada guru tentang kemungkinan pertempuran ini. Aku akan memberitahu Anda, mustahil bagi Tang Wulin untuk menang. Saya pikir kita memiliki peluang 95% untuk menang. Petik 2. The Smile Face Douluo mengangkat alisnya. Kau begitu percaya diri, Yang Mulia. Saya melihat bahwa Anda memiliki rencana yang dipikirkan dengan matang. Dia ingin tahu mengapa Yang Mulia begitu percaya diri. Dia jelas ingat bahwa Tang Wulin telah memberitahunya sebelum pertandingan pertama pertempuran 5 dewa bahwa dia paling percaya diri dalam pertandingan senjata dari semua 5 pertandingan dalam pertempuran 5 dewa. Dengan pemahamannya tentang Tang Wulin akhir-akhir ini, dia tahu bahwa Sekte Master ini tidak akan berbicara tanpa berpikir. Semua yang dia katakan didasarkan pada sesuatu yang dia tahu. Mata Dai Tianling berkedip ketika dia melihat Smile Face Douluo. Dia tersenyum tipis. Saya pikir kami memiliki rencana yang dibuat dengan baik. Sek Master Anda telah memenangkan 3 pertandingan. Meskipun ada tingkat kejadian tertentu pada mereka, terutama dalam pertempuran kemarin, dia memang menang pada akhirnya. Setelah ini, Anda dapat memberitahunya bahwa meskipun ia telah kehilangan 2 pertandingan terakhir, kami masih bersedia bekerja sama dengan Sekte Tang. Satu-satunya permintaan kami adalah agar harga dikurangi 10%. Petik 2. The Smile Face Douluo senang. Meskipun harga harus dikurangi, seluruh masalah masih akan diselesaikan. Sebenarnya, garis bawah Tang Sekte jauh lebih rendah dari ini. Dengan kata-kata ini, Dai Tianling pada dasarnya mengatakan bahwa Kekaisaran Luo Bintang berjanji untuk menghormati perjanjian yang mereka miliki dengan Sekte Tang untuk tidak terburu-buru menggunakan senjata ini dalam pertempuran. Bab 1360, Pertempuran Senjata.
Terima kasih, Yang Mulia. Wajah tersenyum Douluo menjawab dengan tulus. Dia juga merasa lega. Mereka akhirnya memperoleh hasil yang baik. Jika Dai Tianling bertahan, Tang Sekte harus mundur. Lagi pula, mereka tidak ingin melihat perang ini terjadi. Dai Tianling melambaikan tangannya. Tuan Sekte Anda telah membuktikan dirinya melalui kekuatannya. Setidaknya untuk 100 tahun ke depan, dengan dia di sekitar, Tang Sekte akan menjadi mitra paling penting dari Star Luo. Petik 2. Itu benar. Dalam pertempuran 5 dewa, meskipun ada tingkat keberuntungan tertentu dalam 3 kemenangan Tang Wulin, bagaimanapun, ia masih berusia 20-an. Tidak mungkin Dai Tianling akan mengabaikan ini. Sejauh mana guru sekte yang berbakat seperti itu bisa pergi di masa depan? Dalam 20.000 tahun sejarah di benua Douluo, hanya 2 orang yang benar-benar berhasil berkembang menjadi dewa dan berdiri di puncak kemanusiaan adalah dari Sekte Tang. Tidak ada yang tahu betapa hebatnya pengetahuan tersembunyi dari Sekte Tang itu. Mengapa Pagoda Roh melawan Sekte Tang? Salah satu alasannya adalah bahwa mereka berharap untuk mendapatkan rahasia kultivasi yang ditinggalkan oleh beberapa pendahulu Sekte Tang. Pada pangkat limit Douluo, siapa yang tidak berharap untuk melangkah lebih jauh? Penampilan Tang Wulin sangat luar biasa, bahkan Atlas Douluo tidak dapat mencapai pangkatnya pada usia ini. Mengingat itu, siapa yang dapat mengatakan bahwa Sekte Master ini tidak akan dapat mencapai peringkat seperti itu? Pendiri Tang Sek, Tang San, telah menjadi dewa. Dengan kekuatannya sendiri, dia telah memimpin 2 kerajaan besar untuk menghancurkan Martial Soul Hall. Dewa Kembar bertarung dengan Dewa Kembar. 2 ahli peringkat dewa dari Martial Soul Hall dikalahkan dan dilumpuhkan. Pada akhirnya, ini memunculkan legenda Shrek Seven Monsters generasi itu. Pendiri Pagoda Roh, Ice Douluo Huo Yuhao adalah orang yang bertanggung jawab atas kebangkitan Sekte Tang. Dia muncul ketika Tang Sekte menghadapi masalah karena tidak memiliki penerus dan menempatkan Tang Sekte di jalan yang mulia. Meskipun dia mendirikan Spirit Pagoda, dia tidak pernah benar-benar berhasil secara langsung. Dia telah menghabiskan lebih banyak waktu di Tang Sekte. Saat itu, ketika Kekaisaran Sun Moon yang praktis tak terkalahkan mengepung kota Star Luo, itu adalah Ice Douluo Huo Yuhao yang menahan Kekaisaran Sun Moon sendirian. Dia memberi para pemimpin Kekaisaran Sun Moon saat itu tidak ada pilihan selain kompromi. Mereka juga bersumpah bahwa Sun Moon tidak akan pernah menginvasi Kekaisaran Bintang Luo selama Huo Yuhao ada. Itulah bagaimana Star Luo Empire berhasil bertahan hidup. Garis Dai telah berkembang pada saat itu. Dapat dikatakan bahwa, dalam arti tertentu, bahkan sebagai kaisar, dia adalah keturunan dari Ice Douluo. Keduanya adalah tokoh paling legendaris di seluruh sejarah benua Douluo. Mereka berdua terkait erat dengan Sekte Tang. Dengan didahulukan itu, apakah ada jaminan bahwa Tang Wulin ini sebelum mereka, yang akan melawan seluruh kekaisaran dengan kekuatannya sendiri sebagai Master Sekte Tang, tidak akan meningkat sejauh itu juga? Bahkan jika peluangnya adalah 1 dari 10.000, Dai Tianling tidak akan ingin berhubungan buruk dengannya. Oleh karena itu, sebelum pertandingan keempat pertempuran 5 dewa dimulai, dia menyatakan niatnya dengan jelas. Sebenarnya, dia sudah siap untuk beberapa waktu. The Smiley Face senyum Douluo menjadi lebih santai. Dai Tianling dan Enchi juga tersenyum. Tanpa diragukan lagi, pertempuran ini, pertandingan keempat dari pertempuran 5 dewa, akan menjadi pertandingan yang mereka amati merasa nyaman. Tang Wulin sudah berada di pintu masuk Coliseum. Dia menyesuaikan tubuhnya sendiri. Dengan bantuan Roh Kudus Douluo, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia saat ini dalam kondisi terbaiknya. Perasaan yang luar biasa. Dia telah memenangkan 3 pertempuran sejauh ini. Ini memperkuat momentumnya di seluruh kompetisi. Dia harus mendapatkan kemenangan dalam pertempuran hari ini. Ini adalah pertempuran yang paling dia yakini tentang dirinya sendiri. Hari berikutnya, ketika dia akan bertarung dengan naga suci Douluo, dia akan melepaskan dirinya. Dia akan menggunakan segala yang dia miliki untuk menghadapi ahli terhebat dunia. Pintu di depannya terbuka. Sudah waktunya baginya untuk masuk. Tang Wulin melangkah keluar dari ruang tunggu. Di kejauhan, di sisi lain dari Coliseum, pintu lain terbuka juga dan orang lain berjalan keluar darinya. Begitu mereka berdua memasuki arena kompetisi, sorak-sorai yang memekakkan telinga bergema di seluruh Coliseum. Tak terhitung anggota hadirin memanggil nama Tang Wulin. Suara komentator memenuhi Coliseum, pertandingan keempat pertempuran 5 dewa, pertempuran senjata.
Perwakilan kekaisaran adalah master senjata hebat dari generasi Darah Menangis Douluo Chu Tiange. Darah Menangis Douluo Chu Tiange. Nama itu asing dan akrab bagi Tang Wulin pada saat yang sama ketika dia mendengar Smiley Face Douluo menyebutkannya sekali sebelumnya. Ini berarti lawannya di pertandingan keempat bukanlah seseorang yang melebihi harapan mereka. Informasi mengenai lawannya dengan cepat muncul dalam pikiran Tang Wulin. Darah Menangis Douluo Chu Tiange, dengan jiwa bela diri pedang darah menangis. Tekniknya luar biasa dan dia membangunkan Sword Soul-nya. Seorang Hyper Douluo dan penyembah pertama dari aula ibadah, ia seharusnya berusia 80-an. Dia telah mendirikan gaya menangis darahnya sendiri dan dia benar-benar master senjata yang hebat. Basis budidayanya seharusnya berada di peringkat ke-97. Dari segi kekuatan, dia sedikit lebih rendah dari Hellflame Douluo Zhang Diyang dan dia biasanya tidak menonjolkan diri. Dia suka meneliti berbagai senjata dan hobinya mengumpulkan senjata antik. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa Chu Tiange adalah lawannya yang paling mungkin dalam pertandingan senjata. Dalam persiapan, Smiley Face Douluo bahkan menguraikan beberapa strategi kontra yang dirancang khusus untuknya. Jika Chu Tiange akan berpartisipasi dalam pertandingan, dia pasti akan memilih pedang sebagai senjatanya, dan Tang Wulin terutama harus berhati-hati dengan keterampilannya dengan pisau. Basis budidaya keterampilan pedangnya berada di negara di mana ia menyatu dengan pedangnya. Dia telah membenamkan dirinya di jalan ini selama 7 tahun. Dia dapat digambarkan sebagai maniak pedang, dan dikatakan bahwa dia memiliki esensi pedang. Kesadaran pedang, Sword Soul, dan Dewa Pedang adalah 3 peringkat besar yang dicari oleh pengguna pedang. Dalam hal ini, Ye Xinglan juga mulai maju menuju pangkat Dewa Pedang, tapi dia masih perlu waktu sebelum dia bisa mencapai itu. Teknik tombak Tang Wulin juga di peringkat Spear Soul. Dia masih jauh dari peringkat berikutnya, Dewa Tombak. Itu bukan sesuatu yang bisa diperoleh melalui bakat alami. Yang mereka butuhkan adalah waktu yang cukup dan pemahaman yang lebih dalam. Begitulah cara mereka bisa mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Karena ini adalah pertarungan senjata, lawannya tidak akan menggunakan jiwa bela dirinya, pedang darah menangis. Kalau begitu, dia hanya bisa menggunakan senjata lain. Bahkan jika lawannya menggunakan senjata surgawi, Tang Wulin tidak akan takut. Dia memiliki tombak naga emas dan saber kekuatan klan naga. Keduanya adalah senjata surgawi yang nyata. Merasa sangat percaya diri, Tang Wulin melangkah ke arena kompetisi. Orang yang berjalan ke arahnya adalah orang tua, seperti yang diharapkan. Dia tampak berpakaian agak jorok. Rambut dan janggutnya acak-acakan, tetapi pakaiannya tampak baru. Jubah panjangnya memberinya tampilan klasik. Jubah hijaunya tanpa hiasan dan tampak seperti biasa. Selain itu, tatapannya tampak gila. Dia tidak memiliki udara tajam yang diharapkan dari Dewa Pedang satu generasi. Namun, semakin biasa ia tampak, semakin Tang Wulin menjaganya. Dia memperbaiki pandangannya pada lawannya. Tidak ada semburan aura pedang. Ini berarti lawannya sudah berkultivasi ke keadaan di mana dia bisa menahan aura sendiri. Hal yang paling menakutkan tentang hal ini adalah dia bisa mengandung esensi pedang di dalam hatinya. Di platform, ketika Smiley Face Douluo melihat bahwa Chu Tiange adalah orang yang akan bertarung, ekspresinya tumbuh lebih jelas. Akhirnya, tebakannya tentang perwakilan kekaisaran benar. Memang, Chu Tiange kuat, tetapi karena dia adalah maniak pedang, dia selalu tampak memiliki beberapa sekrup longgar. Bahkan jika dia mewakili kekaisaran dalam pertandingan, dia akan fokus pada mencoba keterampilan pedangnya sendiri. Jika dia tidak bisa menggunakan pedang darah menangisnya sendiri, kekuatannya akan sangat berkurang. Master Sekte harus memiliki peluang tinggi untuk memenangkan pertandingan ini. Paling tidak, dia tidak akan kalah terlalu buruk. Petik 1. Pada tahap pertempuran 5 dewa ini, Hu Jie berpendapat bahwa itu sudah cukup bagi mereka untuk terus menyelesaikan 2 pertempuran terakhir. Berapa diskon 10% untuk Tang Sekte? Itu adalah kondisi yang bisa mereka terima dengan mudah. Biaya perangkat jiwa yang terbesar bukanlah pada bahan atau pabrikannya, tetapi dalam pengembangannya. Sekte Tang sudah menutupi biaya ini dalam kolaborasi masa lalu mereka. Dengan demikian, harga tidak pernah menjadi masalah besar bagi mereka. Bahkan jika dia kalah dalam 2 pertempuran terakhir, itu tidak akan berdampak negatif pada nama atau reputasi Tang Wulin. Skenario terbaik adalah Tang Wulin kalah dengan selisih yang kecil. Adapun pertandingan besok, Hu Jie hanya bisa diam-diam mengutuk Enci karena tidak tahu malu.
Semua orang tahu status naga suci Douluo Enchi di Star Luo Empire. Dia tidak akan memiliki kemenangan yang terhormat. Mulai. Dengan pengumuman komentator, pertandingan keempat pertempuran 5 dewa akhirnya dimulai. Wajah tersenyum Douluo Hujie tiba-tiba menyadari bahwa senyum yang mulia telah menebal. Ketika Dai Tianling memperhatikan tatapan Hujie, dia menguap. Kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri, saya benar-benar larut malam kemarin. Itu tidak mudah meyakinkan yang mulia, Douluo darah menangis. Petik 2. Membujuk. Untuk berpartisipasi dalam pertempuran, tidak ada maniak bela diri yang akan menolak pertengkaran. Itu tidak mungkin, pasti ada sesuatu yang lain. Petik 1. Tiba-tiba, firasat buruk muncul di hati Smiley Face Douluo. Aku pikir ada sesuatu yang lebih dari apa yang dilihat mata.